mimpi. Pertanyaan saya, kitab ibu kan bahasa Yunani, Bu. Nabi mana yang menerima firman dari Tuhan dalam bahasa Yunani? Silakan. Bahasa Yunani? Dari mana kamu tahu bahasa Yunani? Kan kitab ibu yang kanonik itu beserta surat Paulus itu kan bahasa Yunani, Bu. Maka saya tanya, nabi mana yang menerima firman Tuhan dalam bahasa Yunani? Dari mana kamu tahu itu bahasa Yunani? Kitab ibu original teksnya yang perjanjian baru itu bahasa apa rupanya, Bu? Menurut kamu itu? Justru saya minta petunjuk dari ibu. Justru kamu bertanya, berarti kamu bisa dong menjawabnya. Menurut kamu? Saya bertanya karena saya minta petunjuk dari ibu. Menurut kamu itu apa? Paradigma kamu itu? Enggak, saya tanya ke ibu. Perjanjian baru itu original teksnya bahasa apa? Menurut kamu bahasa apa? Saya tanya ibunya. Bisa kamu bisa kepo-kepo. Menurut kamu bertanya, berarti kamu bisa menjawabnya. Menurut kamu? Enggak, saya minta petunjuk dari ibu. Ini ibu atau bapak sih? Kok suaranya kayak petunjuk? bapak apa ibu? Kamu minta? Bukankah petunjuk? Bukankah Tuhan itu maha petunjuk? Justru itu saya tanya. Ibu kan katanya orang Kristen itu anak Tuhan. Nah, anak Tuhan saya tanya nih. Kan saya tanya ibu, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, kan mereka menerima firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang saya tanya ke ibu, nabi siapa yang menerima firman Tuhan dalam bahasa Yunani? Gitu loh, Bu. Bilang tadi bahasa Ibrani. Bagaimana kamu tahu? Tadi bentar bahasa Yunani, bentar bahasa Ibrani. Gimana kamu ini? Kalau perjanjian lama itu kan dituliskan dalam bahasa Ibrani, Bu. Nah, sekarang kitab ibu kan menggunakan bahasa Yunani. Bentar bahasa Ibrani. Gimana sih kamu ini? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda loh, Bu. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru itu kitabnya orang Kristen. Nah, saya tanya ibu sebagai anak Theos. Yang Yahudinya itu yang mana? Kitab... Yang Yahudinya itu yang mana? Perjanjian Yahudinya itu yang mana? Yahudi bukan nggak ada. Yang ada itu umat Kristus, bukan umat Yahudi. Udah, nggak usah terlalu lebay. Saya tanya kitab ibu itu dalam bahasa Bu-nya. Kitab kanonik Lukas, Markus, Yohanes, Matius itu ditulis dalam bahasa apa, Bu? Menurut kamu? Pasti kamu tahu dari mana kan? Menurut kamu? Hah? Loh. Lah, menurut kenapa kamu, jadi dari mana kamu tahu? Pasti ada sumbernya. Udah kamu-kamuan nih. Kenapa ibu lantas nangis? Saya kan nanya baik-baik. Itu biasa aja. Jangan kamu menuduh. Lah ini ibu nangis, ditanya malah nanya. Aku biasa aja, Zuma. Ya sudah. Ya kalau ibu biasa aja, saya tanya. Kalau ibu biasa aja, saya kan bertanya baik-baik ke ibu. Jangan kesurupan dulu lah. Saya tanya. Aku biasa aja kok. Ya udah, makanya kalau biasa aja, kenapa balik nanya? Kenapa kayak anak TK, ibu? Saya kan kalau ditanya, Bang Suma, kitabmu itu orinya dalam bahasa apa? Saya katakan bahasa Arab. Dengan percaya diri saya mengatakan bahasa Arab, kan gitu. Nah, sekarang giliran saya tanya ibu, perjanjian baru kitab kanonik itu kan bahasa Yunani. Pertanyaan saya, nabi mana yang menerima wahyu dari Tuhan dalam bahasa Yunani? Yang kau bilang itu bahasa Arab ya? Jadi Adam itu orang Arab ya? Yang saya tanya bahasa roh, Bang. Roh Kudus, raba-raba, rupu-rupu. Arab ya? Yang saya tanya, kitab ibu itu kan bahasa Yunani itu kan dikenal sebagai bahasa penganut ajaran paganisme. Nah, saya tanya kenapa kitab ibu itu dituliskan dalam bahasa Yunani? Emang ada nabi berbangsa Yunani, Bu? Halo, jangan mau fitnah orang. Dari mana kamu tahu sumbernya? Tunjukkan sumbernya, dari mana kamu tahu? Zuma? Maksud tahu. Jadi menurut ibu bahasa yang digunakan oleh Paulus bahasa apa, Bu? Dalam menuliskan surat ke Romawi, Yunani itu bahasa apa?
Yang mana bahasa? Menurut kamu bahasa apa dia gunakan? Bahasa manusia dong. Kenapa tanya saya? Itu kan kitab ibu. Oh, bahasa Romawi. Nabi ada rupanya nabi yang diutus dari ke bangsa Romawi. Nabi siapa namanya, Bu? Yang kamu bilang itu Paulus itu? Yang kamu bilang tadi itu? Aku mengikuti arusmu loh. Aku mengikuti arusmu. Yang mana itu Zuma? Gampang mematikan. Oh, jadi Ibu sudah akui bahwa Paulus itu nabi, Bu. Kamu yang bilang tadi. Kembali tadi yang kau bilang itu tadi. Paulus, kamu yang buka topik kan? Bukan saya. Paulus itu nabi menurut Ibu. Menurut kamu? Nabi. Menurut kamu kalau aku menjawab itu? Paulus Sitanggang. Enggak, ini kan kita sedang belajar ke Ibu. Menurut kamu, Zuma? Orang lagi belajar, Ibu kenapa kayak tensian? Kok jadi tensian Ibu ini? Suaranya kedengarannya sudah 70 tahun, tapi kenapa kayak orang haid? Emosian, kan tanyanya baik-baik pun. Saya tanya, kitab Ibu itu kan bahasa Yunani. Setahu saya sih bahasa Yunani, Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya, nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Gitu loh. Kamu Nabi, bukan kamu tadi bilang Nabi Lukas. Bukan kamu tadi bilang bahasa Yunani. Bentar tadi Yahudi, bentar Yunani, bentar Ibrani. Iya, makanya aku bilang kalau tidak ada nabi yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani, berarti kitab Ibu bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan itu kan yang diterima oleh para nabi. Nah, sekarang nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Jadi enggak, tadi kan saya sudah bacakan bilangan 12 nomor 6, Bu. Yang mana? Ongkankan dulu, bilangan berapa itu? Ongkankan dulu. Bu, kalau Ibu tidak bisa menunjukkan ada nabi menerima firman dalam bahasa Yunani, maka kitab Ibu keciduk, bukan firman Tuhan. Gimana tuh, Bu? Apa pendapat kamu dalam bahasa Yunani yang mana? Kan kamu yang bilang tadi Ibrani kah? Loh, bukan Yunani. Bukan pendapat saya loh, Bu. Bukan pendapat saya loh. Adam itu orang Arab enggak itu? Ya kau bilang itu kan Nabi kami Arab, berarti itu orang Arab kah? Hah? Ibu ngaco ngomongnya kemana-mana. Ibu jangan nangis dulu lah. Jelas aku laki-laki, kau bilang aku ibu, kamu yang ngaco, fitnah kamu. Gini deh. Oh, ini laki-laki. Itu. Oh, laki-laki tuh. Apa tuh? Tapi kenapa suaranya kayak kemayu-kemayu begitu? Mami. Ini kalau siang dia jadi siang dia jadi Samiun, kalau malam jadi Sam. Gitu, Gurunda. Namanya kalau siang sari, kalau malam sari puding gitu. Bukan, kalau siang namanya itu Haleluyana, kalau malam Yani. Iya, Mak. Nah, saya demen nih kalau misalnya ternyata ibu ini ada laki-laki, saya suka. Berarti ibu minta saya ngegas. Ibu lagi. Tante lagi. Astagfirullahaladzim. Hush. Om. Allahu Akbar. Om. Kalau Om ini ya mengaku sebagai orang terpelajar, kitab Anda itu kan dituliskan dalam bentuk bahasa Yunani pertama kali, kan gitu, Bu? Ibu lagi, kan begitu. Tunjukkan buktinya. Kau bilang itu bahasa Yunani. Tadi kau bentar bahasa Ibrani. Sehari lagi Loh, bahasa Ibrani. Yang bahasa Ibrani itu, Ibu yang bahasa Ibrani itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diambil terjemahannya dalam bahasa Septuaginta oleh gereja. Nah, sedangkan datanya dulu Zuma, buktikan dulu. Sedangkan kitabnya orang Kristen yang asal datanya Zuma. Kitabnya orang Ibu
Hah? Itu surat-surat di dalam kitab ibu itu kan dikirim ke orang Roma. Nah, contoh misalnya di dalam Yohanes 1 kan jelas sekali tuh, Bu. Ibu lagi, sorry. Yohanes 1 Pak, mana tuh? itu kan bahasa Yunani. En hologos kai hologos. Ini kan jelas, Bu. En proton theon kai theos on hologo. Itu bahasa apa, Bu? Bahasa apa, Bu? Hah? Yang mana, Bu? Adakah ditulis itu dalam bahasa yang kamu bilang itu tadi? Loh, itu kan bahasa kitab ibu dalam original teksnya bahasa Yunani. En hologos. Tunjukkan originalnya. Tepat kamu yang ngarang. Nah, justru ini original teksnya seperti itu, Tante. En hologos kai hologo on proton theon. Itu original teks kitab ibu loh. Tunjukkan Gimana dulu sih? datanya. Tunjukkan datanya dulu, Zuma. Maksud- Datanya ini loh, konfirmkan. Ini loh datanya. Ini loh bukunya. Aku baca. Kan semua itu ada kamus. loh. Astagfirullahalazim. Tante. Gurunda apa ini menghilangkan energi aja nggak ada guna itu. Kenapa, Ru? Nggak guna diladani itu. Jadi kebetulan Gurunda ada di sini ya. Mudah-mudahan Iya. Anton nanti datang karena sudah 2 malam dia di sini. Insyaallah dia sudah semalam dia sudah agak ini ya, udah agak percaya bahwa keimanannya kemudian sekarang ini sudah sudah separuh-separuh gitu. Jadi mungkin kalau malam ini mudah-mudahan kalau dia datang mungkin Gurunda boleh jabarkan dengan meluas lebih jauh gitu kan. Jadi mudah-mudahan kemudian dia mendapat hidayah Allah. Tapi boleh nggak ini kita naikkan dulu yang lainnya ya, daripada kita tidak punya hiburan nih, kasih naik aja yang lainnya. Iya. Karena saya jujur aja kalau teman-teman Kristen yang kesini nih jadi hiburan nih kalau begini. Kalau ada yang lagi Kristen lagi saya turun nggak apa-apa dengerin ini. Tunggu. Itu yang tadi itu beneran ibu atau bapak sih? Bapak. 2 alam dia kayaknya. Oh, saya 2 alam itu. Pak, Itu kalau Ayah malam atau ibu bunda itu tadi? itu kalau malam ibu Ayah dan Gurunda. bunda. Kalau siang dia ayah itu. Kalau malam Bunda, kalau pagi Panda. Jadi coba kita melihat kualitasnya si Bang Karen ini. Mungkin ini agak keren dikit ya. Mungkin kita boleh uji deh ini. Agak keren kah atau agak parah malah? Bang Karen, salon gunting rambut Bang. Salon pas bang. Iya. salon. Oke, tafadhal. Silakan Gurunda. Iya. Oke. Saudara Karen dari sekte mana? Dari karismatik. Ya, selamat malam Mr. Berarti Karen. sama dengan Bang Luga. Oh, karismatik. Oh, yes, mantep ini. Sama Luga ya, Luga karismatik. Nggak kenal saya sama Nabi Luga saya. Oh, udah kenal. Nggak kenal Ya, tapi mungkin sebut Nabi. Gimana sih? Sama Nabi mungkin Nggak ada ayat. Nabi datang dari Batak, nggak ada ayatnya. Nah, itu pertanyaan saya tadi ke teman kita, mungkin saudara saya monitor tadi, boleh nggak kasih pencerahan, Bang? Apa itu? Bang, kalau Nabi dari Batak nggak mungkin ada, Bang. Nabi dari Yunani mungkin ada gak, Bang? Dari Yunani. Ayo, Bang. Batak. Ya, itu Dari yang Batak tadi yang kan saya nggak tanyakan. mungkin. Dari Yunani mungkin nggak? Kalau Yunani siapa ya? Nggak ada. Oh, Nabi Yunani nggak ada. Nggak ada. Ya, yang saya tanya, Oh, nggak ada ya. kitab Anda kan itu ori teksnya kan Yunani tuh. Nah, Kita di karismatik nggak ada ajaran Alkitab original. Alkitab perjanjian baru bahasa Yunani kan, Bang? Allahu Akbar. Nggak ada Ya, ajaran. berarti semuanya palsu Kan Gurunda. dari Semuanya palsu katanya. Udah dia nggak ada originalnya. Jadi dasar dari kitab opung itu apa opung? Kalau nggak ada originalnya. Aduh,
Dasarnya apa? Kita di gereja nggak ada diajarkan original teksnya. Kita belajar saja tentang bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia, bukan Masya Allah. pengasan. Ini mungkin kesempatan sama Gurunda ini mengasih tahu apa itu original, apa itu karangan, apa firman Tuhan, apa mungkin karangan manusia, Bang. Bang Gurunda, coba dijabarkan, Bang. Memang saya ingin ketemu dengan Gurunda ini. Ya, jadi gini. Apa ini? Oke. Salah satu referensi di dalam kitab saudara kan di dalam di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 kan di situ. Paulus mengaku bahwa dia mendengarkan suara Yesus dalam bahasa Ibrani. Bisa tidak saudara mengemukakan ke kita suara Yesus yang didengar dari langit dalam bahasa Yunani itu seperti apa bunyinya, Bang? Ya, kita pengikut Kristus tidak terlalu belajar tentang perjanjian lama, apalagi Taurat. Itu saja sih. Itu jawabannya. Ini perjanjian baru, Kisah Para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah, lalu aku mendengar suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Boleh nggak saya tahu bahasa Ibrani yang terdengar dari langit itu seperti apa? Kisah Rasul berapa itu? Sabar. 26:14. 26:14. 26 ayat 14. Ya, Bang Sam Sinaga, bentar lagi ya. Tapi Bang Sam Sinaga kalau naik pelan-pelan, jangan kayak orang Itu yang saya mabok dengar gitu, gini, santai. Bang Karen. Nikoman takim yakhulu Muhammadim zedodi bezere ibnat Yerusalem. Itu yang didengarnya sama Paulus. Itu mungkin ya. Makanya Orang itu kan Yunani. kalau itu yang didengarkan, tidak mungkin mengajarkan Yesus jadi Tuhan. Nah, Allah. Allahu Akbar. Aduh. Kadang-kadang capek juga, tapi apa boleh buat Gurunda ya? Ini kewajiban kita. Intinya Iya, mungkin saya ada yang lagi di mereka gunung mencari ini, kebenaran teman-teman. Lagi di gunung, mudah-mudahan jaringan saya stabil, tetap stabil. gitu. Insya Allah, amin. Jadi modal Amin. modal ini doang dong Bang Zuma nih, modal otak sama akal doang dong Bang Zuma. Nggak pakai laptop. Saya mana ada di sini ada laptop. Waduh. Ada aja. Ini Bang Zuma ini, aduh sebenarnya bener-bener ya. Ini sebenarnya dia pengikut Yesus setia ini, hafal dengan ayat-ayat Yesus ini, masya Allah. Kalau laptop itu berat, Bang. HP aja susah jaringan. Gurunda, Apalagi anak orang. kan kemarin saya udah ngobrol sama Gurunda ya. Siap. Boleh nggak hari ini saya mau lihat wajah Gurunda satu kali aja? Wah, ini parah nih. Request nih. Jangan. Nanti jangan, banyak orang yang lari. Pakai masker juga nggak apa-apa Gurunda. Satu Ada kali kan aja. Belum semua followernya semua belum ini. 100. Nih Bang Zuma sama saya itu beda 11-12 nih tuh. Ya, oke ya. Halo. Saya saudara kembar Bang Zuma, kembaran. Santai. Iya. Santai, selalu. Beda 2 detik. Bang Zuma duluan dilepehin, saya di geser dong jadi keluar. Saya itu loh, Bang. Saya semua komal saya itu, semua konten saya masker. Iya. Dulu Jangan pertama-tama dong, Bang. masuk YouTube itu dulu memang saya open cam, nggak ada kepikiran untuk tutup wajah. Cuman karena sering dikerjain foto saya, video saya di ini, makanya saya Diedit tutup ya? kamera. Betul. Bahaya Sejak itu, bahaya. Karena orang-orang seperti Gurunda kita Zuma ini memang sudah jadi bahannya teman-teman sebelah itu. Mau dengan cara Iya, baik, buat mau dengan cara ejek-ejekan. licik, jadi tidak boleh kita ini. Kalau wajah saya agak kurang ganteng juga, jadi bolehlah nggak apa-apa. Tapi Gini kalau ya, Bang Saya Budi sama kan- Bang Zuma itu beda-beda tipis kayak kulit kacang ya. Oh, Tipis gitu ya. Santai, selalu. Tapi ada mikabinya di jidatnya Bang Budi, ada mikabi. Gini Gurunda, Ada makabe. kemarin kan Ada habis saya makabe. naik itu kan, habis saya ngobrol sama Gurunda itu kan, Tapi akun ngomong-ngomong ini kecil Bang saya Karin ini udah di- lupa apa langsung ayatnya di-hack. tadi ya? Gurunda ini udah lupa mungkin beliau ya? Lupa? Astagfirullahaladzim, Masya Wes. Allah. Masya Ini aku di gunung. Allah, gantengnya.
Luar Katanya biasa. 11 Mulai 12. percaya kan sekarang, percaya gak? Oh. Alis sama, ya kan, rambut sama tuh kan, jidat udah 11 Jauh beda. Jauh beda. Ini di gunung ya, di gunung. Wah, ini penghinaan, ini bisa saya tuntut ini ke KUA ini nanti nih. KUA. Aduh ini Bang Keren ini ngomong-ngomong sudah kelupaan ini dari tadi. Itu bagaimana itu? Oke, lanjut temanya. Jangan dengarkan Bang Budi. Jangan dengarin Bang Budi. Ya, gimana? Lanjut. Kelupaan dia Bang belum Budi itu kalau malam gak puasa. Masya Allah. Bang Budi ini sukanya sama Dinda gitu. Maka saya tidak naikkan sebenarnya di sini Gurunda ya. Saya tidak berkenan sama beliau. Gurunda. Suka narik janda ya. Iya. Ini saya izin Siap, dulu siap. ya. Saya izin dulu. Apa boleh saya bertanya pada Bang Karen ini? Silakan. Oh, boleh. Izin dulu sama guru-gurunya. Boleh. Boleh kan? Yesus itu nabi atau Tuhan? Yesus Tuhan. Oh, di mana konteks ketuhanannya? Iya, baca Matius 1 tentang kedatangan malaikat kepada Maria. Oh. Kalau saya bisa membantah ayat itu dengan ayat di Bible juga, gimana? Ya silakan. Baik. Bentar. ngajak sholat nih. Tapi kalau saya jadi antum Bang Keren, kalau saya jadi antum kan, karena dalam diskusi juga baik kita saling membuka hati, membuka pikiran dan berdiskusi dengan sehat gitu supaya menangkap. Jadi mungkin ada beberapa poin yang boleh disampaikan, mungkin dipertanyakan langsung. Iya, Bang. Kebetulan kita ada Gunda Zuma di sini, boleh bertanya langsung ke beliau. Karena kalau bertanya sama pendeta itu Bang, nanti jawabnya imani saja, jangan tanya banyak, itu nanti masalah. Jadi mungkin kita boleh sharing-sharingkan siapakah Yesus itu. Kepada Jadi siapa dia gimana ini Bang? Penjelasan di Matius 21 ayat 11 Bang. Matius 21. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius 21 ayat berapa? Iya, gimana itu penjelasannya Bang? Oh itu kah ayatnya Bang Robert? Ayat Itu kah ayatnya tadi? Matius 21 ayat 11. Oh ya, dan orang banyak itu menjawab, dialah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ayo. Jadi kalau pendapat saya tentang kata-kata ini dalam Matius 11 ayat 1 ini, bahwa Yesus 100% manusia. Jadi dia nabi itu nabi 100% sebagai manusia. Allahu Akbar. Baiklah Pak, berarti di Alkitab Anda sendiri membantah ketuhanannya Yesus Pak, bukan menuhankan Yesus. Begitu Pak. Jadi ketuhanannya Yesus tidak perlu ngaku-ngaku kayak iblis ngaku Tuhan. Itu loh. Jadi diakui nggak diakui dia Tuhan gitu. Tinggal lihat saja terakhir kita ini hidup di dunia kayak main judi, ya kan? Di Al-Quran sendiri kan dinyatakan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Jadi begini Pak, Bapak bilang Yesus kalau Tuhan dia tidak perlu mengakui gitu kan? Dan satu lagi Pak, kalau Yesus sebagai Tuhan dia tidak perlu dilahirkan Pak. Itu hal yang tidak perlu bagi Tuhan, Pak. Bang Hidayah, maaf ya sebentar. Bang Hidayah naikin Bang Musa, Bang Hidayah. Mualaf Musa saya turun. Sama aja saya juga sama dia sama. 11-12. Begitu Pak penjelasan tentang ketuhanan Pak. Bang Duel masih monitor kah Bang? Bang Musa, mualaf. Kalau boleh Bang, kita mohon ya gantian dulu sama yang lainnya Bang Duel ya. Bang Duel. Oke. Oh iya, terima kasih Bang ya. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Saya tunggu dengar di bawah. Oke. Ya, terima kasih Bang ya. Iya, Oke. Bang Dol, makasih ya Bang. Thank you. Oke, sama-sama.
Islam Turun, tafsir cinta. Ini banyak yang berbaris ini ya. Just Jackson. Turun kan gimana sih caranya? Saya baru main ginian loh. Pencet yang di pojokan itu sebelah kiri, pencet gambar Bang Adul. Oh. Nah, Terus? pencet gambar Bang Adul, terus di ujung itu ada gambar 2 orang. Klik aja itu, Enggak apa-apa, biar keluar. saya ini. Oke, Bang. Oh ya, siap. Nah, sip. Ini banyak sekali Ya, yang Bang minta Musa naik, ini. Bang Musa. Bagaimana ini? Ada Bang juga Musa Kristen tuh. di bawah ini. Saya turun kalau ada Kristen biar ini diberi Roh Kudus dulu, Bang Zuma. Sebentar, biar kita ini dulu tanya dulu. Iya, boleh ya, nanti Bang, ya, kalau sebentar. turunin saya nggak apa-apa juga. Karena bagus kalau banyak teman-teman tadi sejak bertiga Kristen di sini saya naikkan. Bang Jos, Jadi kemana itu Pak? bentar Bang Robert. Bang Jos, Bang Jos Orin kah, Apple kah, Apple kah, Kemensi kah, atau Jos apa ini? Oh, Jos Bakso. Memang bakso ada Jos ya? Backson. Oh, Beksen. Oh, malam Bang, mata ada udah agak kabur gitu. Bang Jackson, Jos Bekson. Waduh, nanti Bangnya nanti kalau sudah bersedia baru naik lagi ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut Bang Robert pertanyaannya. Jadi gimana itu Pak ketuhanannya Yesus? Dan bapak-bapak gereja termasuk Anda sendiri menuhankan Yesus begitu. Jadi Apa Anda mengikut Alkitab? tidak, saya mengakui Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, itu saja. Jadi dia kalau sebagai nabi, ya sebagai manusia dia nabi. Tapi ketuhanannya tidak rontok karena orang panggil nabi, bukan. Gitu saja kok. Oh iya. Banyak lagi Pak. Kalau habis nggak mungkin habis juga tanya Tuhan. cek. Suara saya kedengaran nggak? Dengar bentar. Ya, habis bertanya ke saudara Karen, tanya juga ke saya dengan pertanyaan yang sama baiknya. Ya. Gini Gurunda. Bagaimana mereka bisa menuhankan Yesus sedangkan di Alkitab mereka sendiri membantah ketuhanannya Yesus begitu? Oke, ya alasannya Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang munafik, orang Farisi, sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, itulah makanya kenapa teman-teman Kristen itu kekeh mempertahankan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kedatangannya sebagai manusia, barang siapa yang tidak menolak dia datang sebagai manusia, maka dia antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kemudian ketika dia di bumi, dia lahir sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit, dia juga terangkat sebagai manusia. Diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13, Yohanes 6 nomor 62. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Lalu kemudian ketika dia duduk di samping kanan Bapaknya, dia juga duduk sebagai anak manusia. Di dalam Matius 16 nomor 27, kedatangannya di akhir zaman juga datang sebagai manusia. Lalu kemudian duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ini, sementara di langit ini dia juga duduk sebagai manusia. Nah, kapan dia menjadi Tuhan? Ibrani 13 nomor 8 tentang Yesus Kristus, kemarin, sekarang maupun yang akan datang, selama-lamanya Yesus itu tetap sama. Jadi dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Nah, kenapa dia menjadi Tuhan di tengah-tengah orang Kristen? Itu tadi, karena orang-orang yang masuk ke dalam agama yang dibentuk oleh orang Farisi memang dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka menuhankan Yesus. Demikian. Iya, kalau itu masuk di akal, Gurunda. Tapi Ya. kebanyakan saya bertanya nggak masuk di otak saya, Gurunda. Saya bertanya kepada mohon maaf, oten-oten ya,
Muter di situ aja Gurunda. Alas Gini, alasannya satu ayat, Bang Akhi. Alasannya gini. silakan. Karena menuhankan Yesus itu bukan dengan akal, tapi dengan mulut. Roma 10, ya, Roma 10, 9 dan nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi cuma mulut, bukan dengan akal. Ya, silakan yang lain dilanjut. Ini Bang Robert, mohon maaf Bang, kalau ada lagi dipertanyakan mungkin tanya dulu sebab supaya adil kita naikkan 2 Kristen mungkin di atas supaya adil ya. Ini kebetulan Iya, nggak banyak yang apa-apa, di bawah. turunkan saya aja, nggak apa-apa. Ya, mohon Saya maaf ya, udah Bang puas dengan Robert. jawaban Gurunda, dan terima kasih tadi Gurunda udah mau on cam kan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Bang. Assalamualaikum. Sekarang udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah percaya ya antar Bang Zuma sama saya beda tipis kayak kulit kacang ya. Ya. Lanjut. Aduh, hai. Oke, silakan tadi ada katanya ada si Mikana tadi ya. Mana si Mikana? Ayo. Tolong turunin host. Iya, Karena nggak boleh, bisa ini. Sebentar. Boleh. Terima kasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikana mau kesini. Waalaikumsalam Kena warahmatullahi petir berarti dia. Ya, sampai itu yang dia lupa ingatan. penasaran saya Gurunda ya. Kalau dia memang kesini di Kumalnya saja itu saya baru typing 1 kali sudah menghilang itu chat saya. Apalagi kalau mau dia kesini itu astagfirullahaladzim. Datang bulan besar mungkin dia ya. Tapi mungkin bolehlah kalau ada oten-oten yang lainnya coba typing Bang. Ini teman-teman Kristen di bawah. Kalau ada yang mau naik, mau diskus santai boleh, mau gontok-gontokan boleh. Tapi sebaiknya ya, saya peringatkan baik kita adem-adem aja lah. Karena kalau gontok-gontokan itu malah kebongkar itu si Yesus itu. Anak Pak Maria itu, anaknya Bu Maria itu. Jadi baik kita adem-adem aja. Begitu Bang, keren ya. Coba teman-teman Kristen di bawah kalau ada yang ini. Coba typing dok. Yuk aku Kristen gitu. Ya silakan dulu Gurunda sambil saya menjapri. Silakan ini lanjutkan yang tadi mungkin terputus. Silakan. Iya, Bang Karen, itu di dalam kitab saudara kan. Memang berat sih kalau kita dialog dengan orang di luar Kristen. Kenapa? Saudara menjadi Kristen itu levelnya, mau dia pendeta, atau kalau selama dia masih Kristen, maka pondasi keagamaannya itu adalah iman alias percaya. Nah, agak berat ketika berhadapan dengan kami apologet Muslim karena kami memahami Bible itu berdasarkan akal, bukan iman. Nah, sekarang ketika di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Katanya Saulus, bukan. Tapi faktanya setelah kita lihat dalam original teks kitab saudara, yang ada justru apa yang dikatakan di sana. Saul, Timideokes skleron so proskentra laktizein. Itu bukan bahasa Ibrani, Bang, itu bahasa Yunani. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada yang mengatakan aku mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani, tapi ternyata yang dituliskan itu bahasa Yunani. Nah, inilah yang saya katakan tadi, nabi mana yang berasal dari Yunani yang menuliskan kitabnya orang Kristen. Kalau tidak ada nabi yang menerima firman Tuhan, wahyu dari Tuhan dalam bahasa Yunani, maka saya katakan kitab saudara bukan firman Tuhan. Nah, kecuali saudara saya bisa menerangkan, ada loh nabi dari Yunani yang menerima wahyu dengan bahasa Yunani. Nah, silakan Anda uraikan kepada kita supaya argumen saya ini terbantahkan bahwa kitab saudara itu adalah firman Tuhan, dengan mengedepankan ada nabi yang menerima wahyu dengan menggunakan bahasa Yunani. Karena Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan berkata kepadanya melalui mimpi. Silakan Bang. Jadi kalau penjelasan saya, Alkitab ini bukan firman yang datang dari sorga, ya. Jadi ini cuma karangan-karangan penulis-penulis zaman itu tentang kejadian-kejadian Yesus.
Di situ firman itu hanya ketika Yesus melayani 3 tahun. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru perkataan Yesus. Yesus yang datang sendiri, bukan diturunkan. Jujur Gitu. ya. Allah. Jadi Alkitab ini, saudara ya, saya tidak bilang bahwa Alkitab ini kayak Al-Quran turun begitu, wahyu tidak. Kata siapa? Alkitab ini kitab suci yang diturunkan dari surga? Enggak. Saya jujur, saya bilang ini cuma surat Paulus. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes cerita-cerita tentang perjalanan hidup Yesus. Lah kalau mau bilang tentang perkataan-perkataan Yesus di sini banyak. Ya kayak yang di VTC itu bicara tentang Yesus mengampuni dosa itu ada di ayat 20 Lukas 5 ayat 20 apa 24 itu. Yesus mengampuni dosa itu. Jadi kalau di sini Alkitab, saya tidak mengklaim Alkitab ini kitab suci sekali, bukan. Ini bukan kita gedebrus dari langit, bukan. Ini kumpulan cerita-cerita, sejarah-sejarah, syair-syair. Ya. Kenapa ini Alkitab bisa menjadi firman Tuhan? Kalau Roh Kudus memberikan hikmat kita baca. Nah, itu baru firman Tuhan. Jadi bang, kalian bilang kita original teks, kita bukan pengikut Yesus yang original teks. Kita mengikuti apa yang Roh Kudus bilang. Begitu loh. Saya perjalanan hidup sebagai orang Kristen, saya tidak 100% saya percaya ini firman Tuhan. Kata siapa ini firman Tuhan? Di mana jatuhnya dari langit ini posisi Alkitab ini? Tidak ada. Atau di goa mana dapatnya? Tidak ada. Ini kumpulan cerita, kumpulan kesaksian hidup, perjalanan Yesus, dan kisah-kisah di mana Yesus berkhotbah. Jadi tidak ada di sini kita. Kalau ada yang mengklaim ini firman Tuhan gedeblus dari langit, ya orang roh. Saya enggak. Itu saja sih. Itu penjelasan saya. Iya, sebelumnya boleh saya tanya, abang ini seorang praktisi Kristen sebagai pendeta, pastor atau Saya apa bukan pendeta. Saya yang jemaat. Oh, iya. Ya, syukur kalau Anda kemudian jujur mengakui bahwa kitab saudara itu bukan murni 100% firman Tuhan, tetapi karangan penulis dan seterusnya. Iya. Nah, Ini kan banyakannya iya. firman jatuh, Tuhan memperingati ini. Tidak. Ya begitu loh. Kalau kitab Musa, yang Musa tulis, ya iya. Yang Taurat itu, iya. Ya kalau Injil ini cuman cerita-cerita tentang perjalanan Kristus. Khotbah-khotbah Kristus. Nah itu yang menjadi pedoman kita sebagai orang Kristen. Bukan. Kita turunan dari langit, bro. Siapa bilang? Mungkin ajarannya dari langit kali. Kalau saya sih lebih ininya Alkitab ini sebuah kisah atau kesaksian-kesaksian saksi-saksi orang yang hidup bersama dengan Yesus. Kalau Injil, ya. Jadi kan Yesus memerintahkan kita orang Kristen untuk memberitakan. Ya mungkin zaman dulu mereka menulis semua kisah-kisah, tapi ada yang beda-beda begitu loh. Ya biasalah manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, ya saya maklum-maklum saja. Tapi intinya di sini kan Alkitab Yesus dalam Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama saya tidak pakai. Karena kalau kita pakai Perjanjian Lama bahaya. Kita bisa bunuh-bunuhan nanti. Karena di Perjanjian Lama itu, perintah Allah Yahweh itu sadis. Ya, bukan cuma bayi-bayi dibunuh, kecoa-kecoa juga dibunuh, ternak-ternaknya dibunuh. Jadi kita tidak pakai Perjanjian Lama itu loh. Kalau kita mau bilang ini firman Tuhan, bahaya. Kita bisa lebih sadis dari orang Yahudi nanti. Bukankah apa itu akhi? Kok akhi ya? Oh, sampai lupa ucap salam. Kalau saya sama akhi Zul tidak perlu saya tidak karena beliau murid saya
Saya tidak berkata gurunda. Beliau kan murid saya. Ya, selamat. Gagah sekali abang saya malam ini, ya Allah. Masya Allah, antum sudah tahu dari semenjak kandungan, kata mamak saya ini ganteng, paling ganteng di muka bumi, kata mamak saya. Dari semenjak kandungan. Tapi pas lahir sudah berkumis? Enggak, belum. Nah, persoalan sebenarnya saya sama antum tuh, akhi. Saya sama antum tuh sebenarnya gantengan saya. Sebenarnya hanya saja kala itu saya mengalah untuk antum. Sebenarnya kegantungan saya untuk antum semua. Lalu saya sempat pergi operasi plastik ke Singapura. bukan begitu, akhi, bukan gitu. Nah, Bukan gitu. Sebenarnya Udah jangan ngaco. bukan gitu, akhi. Bukan ya, gitu. Saya Sebenarnya kalau dipikir-pikir antum itu lebih ganteng dari saya. Cuman tidak ada yang mikir gitu, Bang. Astagfirullah. Udah, jangan pada berebut yang ngomong ganteng. Biasanya itu yang kembaran itu yang diam aja dari tadi itu yang ganteng. Udah selesai. Operasi plastik tapi salah plastik. Ada, dokternya oke. tuh. Pakai plastik hitam jadi ya rusak muka. Iya. Tadi, Bang, tadi abang saya ini mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, dalam arti kata Anda memahami dia Tuhan, salah satu dari ketuhanan dia itu bahwa dia mengampuni dosa. Tapi di dalam kitab saudara sendiri bukan cuma Yesus yang mengampuni dosa. Contoh dalam Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti posisinya sama seperti Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Selamanya Yesus itu mengatakan dosamu telah diampuni, bukan aku ampuni gitu. Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, sehingga adalah hal yang kelihatannya memaksa sekali, sangat memaksa. Kalau orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri dikatakan sebagai bisa mengampuni dosa. Sedangkan Yohanes 20 nomor 23, ya siapapun bisa mengampuni dosa menurut pengakuan Yesus. Gitu, Bang. Jadi batal lagi dia, Bang, batal. Ya. Kalau menurut apa? Mungkin ada argumen yang lebih kuat untuk kemudian Yesus ini bisa didudukkan sebagai Tuhan. Kalau mengampuni dosa itu gugur. Ada lagi mungkin, Bang, yang lain, silakan. Sebentar. Ya, sambil beliau nyari ayatnya, saya tambahkan dulu ya. Jadi kalau untuk perkataan Yesus, Bang, suaranya kecil, Bang. oh ya. Sudah minder dia, udah minder. Dia Jikalau Yesus itu berkata dapat mengampuni dosa lalu dianggap Tuhan, itu saya rasa di sini Kristen gagal paham ya. Karena jelas di dalam Yohanes kalau tidak salah saya atau di Lukas dia lupa ya. Nanti tapi saya akan cari ayatnya. Yohanes 20:23. Jika kamu mengampuni, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak mengampuni. Nah, itu artinya Itu di Matius 6, 14, 15 sakit. ketika Yesus itu mengampuni, demikian pun kita. Ya, karena Yesus dengan kita tidak ada bedanya. Yang dimana Yesus itu anak manusia, kita pun anak manusia. Dia manusia, Yesus itu manusia, kita manusia. Nah, di antara ketika seseorang berbuat salah pada kita, ataupun sebaliknya kita berbuat salah pada seseorang, maka di situ diwajibkan kita untuk saling memaafkan, dan saling memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Kan begitu. Contoh saja ketika kita seusai berdebat. Lalu saya untuk kawan-kawan Kristen, kalaupun ada kata yang terlontar dari lisan saya dan mana sekiranya dapat dimaafkan, kalian memaafkan. Itu lunas dosa saya karena kalian memaafkan. Terkecuali kalau kalian tidak memaafkan, kewajiban saya untuk meminta maaf sudah saya laksanakan, maka gugur. Nah, itu urusan kalian sama Tuhan kalian, yang dimana Bapa yang di surga tidak akan memaafkan kalian. Jadi tidak ada istimewa bagi Yesus sendiri ketika Yesus itu dapat mengampuni dosa seseorang, gitu. Jadi kita bahas dari ayat per ayat, apakah benar orang yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan?
orang yang dapat mengampuni dosa itu tergolong Tuhan. Kan tidak. Saya rasa gagal paham di sini kawan-kawan Kristen untuk fahami bagaimana Yesus itu mengampuni dosa, kan begitu. Jadi jangan terpaku pada satu ayat yang dimana ayat lain kita lupakan, kita tidak baca. Karena menafsirkan Bible itu dari ayat satu dengan ayat yang lain, bukan dengan tafsiran karet yang dimana dapat ditarik ulur sekehendak hati kita, yang dimana tidak cocok kita cocok-cocokkan, mana yang cocok kita cocok-cocokkan, walaupun tidak cocok kita paksakan. Tidak seperti itu. Itulah Bible. Jadi apa yang dikatakan kawan Kristen itu tadi berkata dengan jujur bahwasanya Bible itu bukanlah khususnya untuk perjanjian baru, itu bukanlah firman, melainkan hanyalah catatan-catatan perjalanan hidup Yesus itu benar. Tapi untuk kevalitan itu sendiri, apakah benar Yesus itu dalam perjalanan hidupnya itu perilakunya seperti itu dan ucapannya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ketika para ilmuwan sarjana Alkitab sendiri mengatakan dari 100% perjanjian baru itu yang dapat diindikasi perkataan-perkataan Yesus itu hanya 18%. Itu orang Kristen sendiri yang mengatakan. Contoh saja seperti Matius dari ayat 1 hingga usai, ya, itu bukan perkataan Yesus, melainkan perkataan sang penulis, yang dimana sang penulis mengesahkan inilah silsilah Yesus alaihissalam, ya, lahirnya dicatat demikian sampai bla 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 dan seterusnya. Itu bukan perkataan Yesus. Kalau memang semua yang ada di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, maka ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang lain, apakah itu akan dianggap firman juga? Kan bukan gitu. Kalau ada Kristen yang menyatakan itu adalah firman Tuhan semua, itu saya rasa orang-orang Kristen yang berkata seperti itu oknum nih ya, saya kata itu mesti reparasi gitu. Oke, monggo silakan. Bang Suki, salam Bang. Selamat malam Bang Suki. Gimana kabarnya Bang? Selamat malam Bang Al, selamat malam Bang Zuma. Ya, selamat malam juga Bang. Terima kasih Bang udah datang ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Suki. Mungkin ada yang mau ditambah dari teman-teman teman Kristen. Jadi kita intinya mau cari kebenaran Bang Suki ya. Insya Allah apapun kemudian itu Allah yang membukakan hati kita. Yang benar itu hanya mutlak milik Allah dan kita hanya berdakwah. Jadi mungkin kalau ada tanggapan atau mau ditambahkan dari Bang Keren, silakan Bang, nggak masalah. Ini kebetulan ada gurunda kita di sini, ada Bang Maulab Musa, ada gurunda Zuma, juga ada Bang ini si Gema Islam ini, Bang Budi. Kalau saya pribadi ketepikan aja, saya cuman mampunya buka baju sama timer, saya cuman doa yang saya mampu. Jadi saya tidak kualitas kalau diskusi gitu. Boleh lanjut. Afwan semuanya. Ya, terima kasih. Kalau membicarakan masalah kebenaran, tapi tidak berkaitan dengan suatu keselamatan, rasanya mubazir ya. Misalnya hanya ingin mengetahui apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Ada yang mengatakan Tuhan, ya, untuk kalangan orang Kristen diakui dia sebagai Tuhan karena memang ada catatan-catatan yang menyatakan bahwa menunjukkan dia Tuhan. Dan ada yang mengatakan dia nabi. Juga ada mengatakan dia guru. Bagi saya, label itu nggak jadi masalah. Siapa orangnya mau mengatakan dia nabi boleh, mengatakan dia guru boleh, mengatakan dia Tuhan nggak masalah bagi saya. Sebab dan terpenting adalah apakah kita mau menjadikan Yesus ini yang kita panggil dia sebagai guru atau nabi atau imam itu sebagai yang kita tuankan, yang kita hormati, atau yang kita utamakan di dalam hidup ini. Karena apa? Karena Yesus ini adalah satu manusia yang hadir di bumi ini dan dicatat di dalam Alkitab bahwa sejak kelahirannya hingga kematiannya dia itu mencerminkan suatu
kehendak, keinginan atau rencana kalik langit dan bumi ini, Bapa yang gaib itu, yang roh, menghendaki ciptaan manusianya itu segambar serupa dirinya. Artinya apa? Di mana dia memiliki kasih juga. Kalau Bapa di sorga itu dia sabar, dia pun sabar. Bapa di sorga itu berbelas kasihan, Yesus pun melakukan berbelas kasihan. Ya, ini saya bandingkan dengan manusia ciptaan pertama, yaitu Adam. Di mana Adam itu direncanakan juga sama, dia seharusnya segambar dan serupa pencipta. Tetapi dalam perjalanannya, karena perintah yang harusnya ditaati itu, jika dia taati, maka Adam ini akan hidup abadi di sini, di dunia ini, dan menjadi suri toladan anak cucunya. Tetapi karena melanggar, dia harus maut, menjemput, artinya mati. Padahal Allah yang kekal itu, kalik langit dan bumi ini, dia menciptakan manusia untuk kekal juga, untuk hidup abadi di bumi ini. Nah, untuk itulah kedatangan Yesus sebagai Adam terakhir, dia diperintah untuk menebus dosa Adam. Artinya kegagalan Adam yang tidak mencapai gambar rupa Allah itu. Di dalam diri Yesus inilah tercapainya gambar rupa itu. Sehingga manusia yang mempercayai dia, Yesus ini, mau sebagai Tuhan, Nabi, atau guru, atau imam, kalau kita jadikan dia panutan hidup, dan kita boleh mencapainya, atau kita mau dimuridkan, dan kita mau dididik oleh Yesus, sehingga kita memiliki pikiran perasaannya, karena Yesus mengatakan, jika seorang murid, setelah dia tamat dari sekolahnya, maka dia akan sama dengan gurunya. Artinya, kalau orang yang percaya Yesus ini sungguh-sungguh mau mengikuti teladan kehidupan Yesus, maka orang itu akan mencapai juga kehidupan yang dikehendaki Bapa, di mana Yesus juga telah melakukan kehendak Bapa selama hidup di dunia ini. Itulah pencapaian yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia katakan sebagai Nabi, oke, nggak masalah, asal kehidupannya meneladani, karena Yesus ada dijadikan sebagai pokok keselamatan, atau bahasa aslinya itu aitios, sebagai penggubah, atau sebagai composer. Jadi siapa yang mau datang kepada Yesus dan mau dididik, dibentuk, rela dibentuk, maka orang itu akan menjadi serupa. Keserupaan inilah yang dikatakan sebagai keselamatan, mencapai puncak kehidupan. Abang kepanjangan bang, abang gantian bang ngobrolnya bang. Oke, saya mau singkat aja dikit ya bang, sedikit aja nih bang ya. Di Kisah Para Rasul nomor Kisah Para Rasul 15 nomor 1, singkat nih bang kalau saya bang. Di sini dikatakan orang yang sudah disunat itu tidak dapat diselamatkan. Artinya orang yang sudah disunat seperti Yesus, Paulus, Yohanes itu nggak akan pernah diselamatkan bang. Oke? Kalau abang menyatakan Yesus itu bisa diselamatkan, bakar ayat ini bang. Nih bang, lihat di kamera bang. Ini kitab asal dari rasul kamu yang disebut sebagai Saul pembunuh Stefanus, pembunuh murid-murid Yesus, atau ini ada firman Tuhan Anda? Mau ada ayat lagi bahwa Yesus tidak ada kemampuan untuk memberikan ampunan. Setiap roh yang mati dia harus diserahkan kepada iblis dan diserahkan pada hari Tuhan. Ya, Bang Budi jangan. Artinya kemampuan Yesus tidak ada bang. Dari satu ayat dengan ayat lain itu bertentangan. Ini bukti bang. Tidak diselamatkan kalau orang tidak melakukan hukum dari Abraham ini bang. Tidak dapat diselamatkan bang. Beberapa orang datang ke Yudea Antioquia sebentar bang, dan mengajarkan kepada saudaranya, di situ jikalau kamu tidak disunat,
Menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi Yesus diselamatkan, Yohanes diselamatkan, Paulus diselamatkan. Yang lainnya seperti Lukas, sunat gak dia? Nggak tahu. Lukas bukan orang Yahudi kok. Ya kan? Tuh Bang, baca Bang. Ini ayat yang mana yang benar nih Bang? Mau dibuka lagi bahasa Greeknya, atau mau dibuka lagi leksikonnya, apa mau dibuka lagi tafsirannya? Kebakaran nih Bang, ntar Bang sama ayat ini Bang. Itu loh Bang maksud saya. Di mana pengakuan Abang menyatakan bahwa Yesus itu punya kemampuan untuk mengampuni, sedangkan di sini nggak bisa diselamatkan Bang. Kisah para Rasul ini terjadi setelah Yesus naik ke langit. Nggak ada kisah para Rasul diturunkan setelah waktu Yesus masih hidup. Yesus sudah mati, bangkit, lalu makan ikan goreng, ya. Jadi Tuhan Anda itu termasuk salah satunya Yohanes 10:30, yaitu Yesus dan ikan goreng adalah satu. Real dong, saya bicara sesuai dengan data. Ya kan? Tuhan yang mana yang harus Anda sembah, dan di mana Tuhan Anda itu memiliki kemampuan untuk mengampuni. Di sini nggak bisa selamatkan Bang, ini Bang. Oke, cuma satu. Sebelum menanggapi, kedengaran suara saya Bang Suki. Sebelum menanggapi Bang Keren, Gurunda Zuma sama Bang ini, saya ini minta izin dulu ya. Ini diskusi mau pakai timer kah atau boleh saling ganti-gantian karena takutnya nanti saling bertabrakan gitu. Suaranya agak Apa sinyal kamu ini Bang Suki agak kurang baik, saya lihat ini agak merah itu. Gurunda juga sama ya, Gurunda juga sama itu, sinyalnya agak merah. Tapi mudah-mudahan kedengaran suara saya sama Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah ya semuanya. Termasuk juga Bang Musa yang termenung melihat PC saya yang ganteng mungkin. Sekarang bagaimana Bang? Ya, bagus. Jadi mungkin Bang Suki ada tanggapan ya dari jawab pertanyaan. Itu bukan bertanya sih, Bang Budi cuman menampilkan ayat. Mungkin Bang Suki lah kemudian yang menjabarkan seperti apa keimanannya yang dipercayakan. Silakan. Ini Gurunda juga merah ini sinyalnya ini. Gurunda menit Ya, Gurunda. terima kasih tadi. Kisah para Rasul 1 15 ayat 1. Halo? Ya, dengar. Lanjut Bang, lanjut. Kalau ada Kristen yang mau naik, turunkan saya. Kalau ada yang mau naik. Tadi ada Kristen mau naik nampaknya. Saya lihat dulu. Tapi enggak usah rame-rame lah, nanti malah ribut. Baik gini aja. Enggak usah rame-rame lah. Nyantai, kita orang diskusi santai kok. Baik gini aja. Apalagi ada kembaran saya kan. Kembaran saya sebenarnya bukannya Bang Zuma doang, Bang Yusuf. Santai slow. Jangan emosi, santai slow. Qala Yusuf Ya Bang Zuma ya. Gitu ya, Bang Budi. Akhi Budi ini pengantin baru malam ini. Oh, pantasan tadi itu dia apa tuh? Dia open camera itu ada dia bertanya di sebelahnya. Oh, penasaran saya malah. Siapa itu ya? Bang Budi. Kok tidak ditampilkan di layar tadi? Perlihatkan dong. Penasaran nih mau kirim gado-gado ke habis lebaran baru kita rayakan. Saya mau manggil salah satu pemimpin ulama yang ada di Makassar. Ya, pemimpin ulama debater di Makassar. Kalian saudara kembar presiden saya. Kalau boleh, presiden sekalian kalau bisa. Enggak level untuk saya itu. Saya mau manggil ulama aja. Ulama saya debater. Oke, Bang Suki sama Bang Keren, silakan Bang. Mohon maaf di sini banyak canda. Iya. Silakan. Nggak apa-apa Bang. Tanggapannya. Iya, tadi Kisah para Rasul 15 ayat 1 telah dibacakan, benar bahwa jika orang menyunatkan diri, dia harus menaati hukum Taurat. Dan Yesus juga telah menaati hukum Taurat. Dan benar, dia diselamatkan menurut ayat itu, sesuai pemahaman atau yang dijelaskan oleh Bang Gema. Di sini ada ayat, ya, saya bacakan ayat di 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Jadi
khusus bagi bangsa Yahudi atau orang yang sekitar bangsa Yahudi yang mau masuk ke agama bangsa Yahudi, dia harus disunat. Dan setelah dia disunat, dia harus menaati Taurat itu. Dan Yesus waktu datang ke dunia ini, dia menggenapi Taurat itu, yaitu sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dia korbankan dirinya, datang kepada Bapa sebagai domba sembelihan untuk menebus dosa dunia. Dan seluruh manusia telah ditebus olehnya. Nah, maka banyak ayat yang mengatakan bahwa di 5 Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang utama itu menaati hukum Allah, bekerja oleh kasih di dalam iman itu, atau menjadi ciptaan baru. Itu yang paling utama, Bang. Jadi sunat itu memang hanya dikhususkan bagi bangsa Yahudi untuk memisahkan atau membedakan antara umat yang dipilih Allah, di mana dia dipimpin langsung oleh Tuhan sebagai bangsa teokrasi saat itu, untuk mempersiapkan kedatangan kehadiran dari juru selamat atau Mesias atau anak domba yang akan disembelih sebagai tebusan dosa dunia. Penebusannya gimana? Dilihat bahwa Yesus ini sejak hidupnya dia pun dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berdosa. Di mana Adam pertama waktu dicobai iblis, dia berdosa. Inilah penebusannya. Jadi rencana itu terjadi ada di dalam diri Yesus. Bang, sebentar Bang, abang kok ngerancu banget sih Bang ngomongnya Bang. Yesus ini sebenarnya Tuhan apa manusia Bang? Kok Yesus berdosa sih Bang? Dari tadi saya tuh bingung sama abang ngomong gini, belepotan gitu loh Bang. Dikatakan Yesus berdosa, tidak berdosa. Yesus ini Tuhan apa manusia gitu loh. Iya, yang mengatakan manusia berdosa dan tidak manusia itu siapa Bang? Manusia itu berdosa dan tidak berdosa itu siapa Bang? Tuhan apa manusia? Coba Bang, status Yesus dulu deh jelasin sama saya Bang. Sebentar Bang, biar abang gak rancu, biar kami nggak bingung makan paramek nih di bawah ini. Tolong jelasin status Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan? Terus siapa yang berdosa? Statusnya dulu Bang. Kasihan Bang, warung tuh habis tuh Bang paramek sama saya Bang. Saya beli semalam. Masa mau tambah lagi beli Bang? Bingung saya Bang. Lanjut. Iya. Jadi Adam waktu awal diciptakan itu dia belum berdosa, tetapi belum mencapai kemuliaan Allah. Tidak mencapai gambar rupa Allah. Dan untuk mencapai gambar rupa Allah itu diberikan perintah, apakah dia akan taat atau tidak. Ketaatan itu akan mencapai keserupaan gambar itu. Tetapi Adam melawan, memberontak, maka Adam gagal. Yesus ini manusia seperti Adam yang terakhir, ciptaan atau manusia datang ke dunia ini yang kedua, yang sama-sama tidak berdosa pada saat hadir ke bumi ini. Yesus ini juga dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Ketidakberdosaan ini, ketaatan dia kepada Bapa, dia mencapai gambar rupa Allah. Mencapai gambar rupa Allah inilah menebus dari kegagalan Adam. Oke Bang Suki, sebentar. Jikalau Adam tidak Bang Suki, berdosa. izin ya sebentar ya. Ya. Gurunda ini agak sinyalnya agak Boleh. Gurunda, ini coba dikondisikan dulu Gurunda sebelum berjalan berlarutan ini diskusinya. Takut nanti waktu berargumentasi kepental nanti dipelintir sama mereka katanya tidak menjawab lah apalah. Tapi kalau insya Allah kalau Bang Suki sama Bang Keren ini saya sudah nangkap. Tapi ada oten-oten yang agak kurang kondusif gitu. Gurunda ini monitor kayak ini Gurunda. Jadi Bang Suki saya izin kalau menanggapi mungkin supaya nangkap terus ke poinnya aja, straight to the point supaya tersambung langsung. Jadi jangan kepanjangan supaya jangan ke berlarutan narasinya sehingga menimbulkan pertanyaan yang lain gitu loh Bang Suki ya. Jadi poin aja terus jadi gini. Nah, silakan. Bang Al sebetulnya
Alkitab itu menjelaskan sangat jelas. Mungkin banyak orang Kristen ditanya atau waktu berdiskusi dengan abang-abang di sini tidak menjelaskan seperti saya. Jadi agak kebingungan. Padahal Yesus itu adalah Adam terakhir. Maksudnya Tuhan itu sedang mencari manusia yang segambar serupa itu sebagai tebusan. Karena memang kehendak Tuhan itu menciptakan manusia segambar serupa. Di dalam diri Adam tidak terjadi, kemuliaan itu hilang, tidak tercapai. Maka dia harus mendatangkan satu orang manusia yang sama dengan Adam saat itu tidak berdosa, lalu diuji apakah dia akan jatuh dalam dosa atau tidak. Yesus mengambil taat sehingga dia tidak berdosa. Nah, di dalam diri Yesus ini ketaatannya dia sampai mati di atas kayu salib, dia telah mengambil posisi Adam sehingga dia dijadikan sebagai pokok keselamatan atau role model manusia yang harus diteladani. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita tidak perlu memikirkan apakah dia Tuhan atau manusia atau nabi, enggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau ditanyakan apakah dia Tuhan, ya bagi saya Tuhan. Gitu loh. Kalau seandainya Yesus itu menggantikan Adam, otomatis Yesus menanggung juga tugas nyari Adam. Adam itu ditugaskan oleh Tuhan yang menciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Anda harusnya seimbangnya ke sana dong. Kalau Anda menyatakan Yesus itu sama dengan Adam untuk menggantikan tugas Adam yang benar-benar konsekuensinya itu adalah yang tidak berdosa, suci, otomatis Yesus harus membawa tanggungan sebagai manusia yang beranak pinak. Karena perintah Tuhan Anda di kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan Yesus itu Adam itu diciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Ini sebenarnya mana yang benar itu loh? Yesus ini manusia ataukah Tuhan? Firman menjelma menjadi manusia. Firman ya telah menjadi manusia. Lalu di sini dikotak-kotakan lagi. Siapa yang mengkotak-kotakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan? Siapa? Antara firman dengan pendapat manusia, mana yang lebih kuat? Ini kita bermain secara konsili, secara akal logika kita ya. Firman turun menjadi manusia. Lalu di dalam firman itu dikatakan bahwa firman itu ada setengahnya manusia, bukan setengah lagi, 100% manusia, 100% Tuhan. Sedangkan di kitab Anda, di kitab 1 Korintus 1:21 dikatakan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab ini, maka Anda akan mendapatkan malapetaka. Di mana ayat yang menyatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Itu tambahan. Sadar nggak itu? Anda berbelit-belit bahasa Anda begini, begitu, begini. Nggak ada ditulis di situ. Ya, dikatakan di konsili Kalsedon, itu pendapat Bapak gereja yang ada di kitab Anda. Sedangkan di kitab Anda, 1 Korintus 1:21, kalau Anda melebih-lebihkan apa yang terdapat di kitab Anda akan dapat malapetaka. Lebih tinggi mana? Bapak gereja dengan firman. Oke, Bang Budi, sebentar. Saya mau tahu nih kok struktur dari keimanan dia ini gimana? Lebih tinggi Bapak gereja ataukah firman? Itu aja yang saya mau tanya. Silakan. Oke, sementara kita menunggu Gurunda Zuma ya, karena terpental beliau itu sinyalnya kurang bagus, para iklan villa. Nanti dia akan ke sini insya Allah. Sementara itu kita naikkan dulu si Riko ya. Riko mungkin ada iklan sebentar. Sementara kita menunggu Gurunda Zuma, izin dulu ya Bang Suki sama Bang Budi sama teman-teman yang lain di atas. Silakan, Bang. Saya izin dulu, saya kasih promosi dulu sama Bang Riko. Silakan Bang Riko, naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host telah mengizinkan saya untuk naik untuk beriklan. Sama-sama. Yang belum kenal sama saya, salam kenal semuanya, salam satu Tuhan. Saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan untuk bertahan hidup aja sih, bukan untuk yang lain-lain. Kami berjual abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam,
pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pempek sutra ikan tenggiri, sangat enak semua, pokoknya nggak ada yang nggak enak. Yang berminat silahkan untuk membantu usaha kami, silahkan follow kami, lalu WA kami yang ada di bio kami. Bio kami itu ada di akun ini ya, akun Rico Ferdinand Yosafat ini ya. Nggak perlu ditanyakan lagi nomor handphonenya berapa, ada di bio saya semua. Dan foto-foto videonya pun ada. Kalau ingin lengkap lagi untuk lihat fotonya, ke WA saya langsung ya. Dan kami juga melayani untuk sedekah cemilan di Pulau Belitung ini ke fakir miskin dan anak yatim. Silahkan untuk pesan untuk disalurkan. Nanti kami videokan dan sebagainya. Jangan usah khawatir, kami insya Allah amanah dan halal ya semuanya. Dan pemesanan untuk lebaran ini kami tutup pada tanggal 6 bulan ini. Jadi tidak ada order lagi, kami udah tutup tanggal 6. Tapi kalau mau bersedekah silahkan lewat tanggal 6 juga nggak apa-apa untuk disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Belitung. Karena nanti kami akan sampaikan ya. Terima kasih ya. Ini kami kirimkan melalui Lion Parcel 2-6 hari itu sudah sampai aman dan terpercaya. Terima kasih ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua host dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Riko, karena Gurunda Zuma sudah ada di bawah, mungkin kondisi sinyalnya sudah agak baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman diskusi ini akan berjalan dengan baik. Karena kita mengharapkan Gurunda itu akan naik semula. Oke Bang Riko, terima kasih atas hadirnya. Terima kasih turunkan saya. Bang Hidayah minta waktu sedikit, saya mau ralat. Tadi bukan 1 Korintus 1 itu tentang masalah bodoh. Di kitab Wahyu 22 nomor 18. Sorry ya, saya ingatnya itu kebodohan tentang hikmat. Sorry. Ingat teman-teman yang di bawah, kitab Wahyu 22 nomor 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya, dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saya minta maaf, tadi saya salah membicarakan nama kitab. Wahyu 22 nomor 18. Oke ya, makasih. Baik. Siap. Oke, sudah ditangkap insya Allah sama Bang Suki. Oke Bang Riko, terima kasih. Semoga berkah rezekinya Bang Riko. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Dan yang pasti doa kami dari Malaysia kepada antum juga yang sebagai seorang mualaf. Semoga tetap istiqamah dalam Islam. Teruslah berjuang dalam menegakkan syariatnya. Karena memang agak berat, tetapi insya Allah sebagai umat hamba Allah, kita sentiasa menjalankan ujian. Mau berat atau ringan sekalipun kita tetap sedia menjalankan ujian itu ya Bang Riko ya, dan semoga antum juga termasuk orang-orang yang bersedia. Oke, terima kasih Bang Riko. Kepada teman-teman yang sudah support jualannya Bang Riko, terima kasih, Masya Allah, Anda orang-orang baik. Dan semoga Allah lah kemudian yang membalas kebaikan antum-antum semuanya. Oke Bang Riko, terima kasih. Turunkan Bang. Baik. Oke, silakan. Ini Bang Suki, silakan menanggapi Bang. Bang Suki, silakan tanggapi Bang. Tadi di Wahyu 22 nomor berapa? Tutup ya. Nomor 18. Tadi berhubung 18. ya 22 Wahyu 22 ayat 18 itu, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kalau menurut pemahaman saya bahwa ayat ini ada, itu berhubungan dengan pengkanonan dari Alkitab supaya tertutup, karena saat itu banyak kitab-kitab yang ditulis atau kitab-kitab palsu yang melencengkan, menyerongkan ajaran apa yang seharusnya diterima oleh para jemaat, sehingga harus dikanonkan begini lalu ditulislah seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mau menyimpangkan, dia diperingatkan dengan ayat itu mengenai ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu di luar Alkitab. Oke. Abang buka lagi di ayat yang di kitab Matius 5 nomor 17, 18, 19. Itu korelasinya ayat ini Bang. Oke. Lanjut Bang. Oh udah Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ya silakan Gurunda, tapi itu masih merah sinyalnya. Nggak apa-apa Bang Budi, itu agak sinyalnya Gurunda kita ini masih agak lemot gitu ya. Masih merah ya? Udah. Ya, kalau gitu merah. Gini Bang ya. Saya tanggapin omongan Babang. Kalau mengkanonisasi, ingat Bang, kanonisasi itu terjadi bukan pada zamannya Yesus Bang.
Itu terjadi pada tahun 325 Masehi di Antioquia oleh bapak-bapak gereja, Bang. Di situ ada Athanasius dan Marius. Sorry, Bang, saya bantah itu semuanya. Dari mana Abang bisa menyatakan itu kanonisasi ayat ini? Yang jelas ayat ini korelasinya dengan kitab Matius pasal 5, 17, 18, 19, 20. Itu perkataan Yesus, Bang. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau harus mengikuti segala perintahku. Yohanes 14, 15. Begitu, Bang. Kalau Abang mencintai Yesus sebagai Tuhan, Abang harus mengikuti segala perintah Yesus. Baca di kitab Matius 5 nomor 7 sampai 20. Baca di kitab Matius 7 19 20 21 22 23. Abang baca lagi cerita dari Yohanes di Pulau Patmos ini. Begitu, Bang. Masya Allah. Kalau Abang sebagai Kristen yang baik dan benar, ikuti kata Yesus, Bang. Itu saran saya, Bang, ya. Saran apa yang dikatakan Yesus, kamu wajib mengikuti karena kamu menyembah Yesus. Begitu yang benar, Bang. Lanjut. Gurunda. Ya, benar, Bang. Jadi orang yang percaya Yesus yang Gurunda gimana sinyalnya? Ya, Gurunda silakan, Bang. sudah bagus, sudah aman apa belum? Tapi itu masih agak merah-merah ya. Merah delima tak semerah maskermu, bukan maskernya merah, bajunya. Ya, oke, Daya, biar saya turun dulu, biar imbang ya, biar apa yang kawan-kawan kita Kristen biar ada pembelaan. Ente di atas, Anda yang mundur, Anda yang turun. Enarkin hologos. Enggak, saya mau turun dulu sebentar. Turun. Gambreng, ayo, sweet, siapa yang kalah kita yang turun, ayo. Ya udah, Sweet, ya udah. Saya kalah kan? Udah hostnya turun, udah. Supaya habis cerita hostnya turun aja, nggak apa-apa. Soalnya satu rumah, bercanda mulu dia sama saya. Ya silakan Bang Kendi. Ya, assalamualaikum. Tuh tadi tanya sama si 400. Saya untuk kaum muslimin saya udah tadi di channelnya Noni saya udah kasih 1K tuh ke kaum muslimin. Tanya 400. Saya udah syahadat. Coba pimpin saya untuk syahadat. Masya Allah. Gurunda monitor kah, Abang, Gurunda? untuk masalah syahadat begini, Bang. Apa yang menarik Abang untuk menyatakan Islam itu agama yang benar, Bang? Itu yang kita tanya awalnya, Bang. Ya, karena Allah bersifat tauhid. Masya Allah. Tapi teman-teman tahan dulu ya, tahan dulu Saya teman-teman yang di bawah dulu. Boleh tanya sama 400 sama satu lagi apa namanya kalau nggak salah Rifka Jiasan. Nah, tanya dia. Gua udah habisin buat dia 1K. Tanya 400. Teman-teman yang di bawah tahan dulu, jangan dulu Ayo, tahan dulu. bikin saya mau live. Saya mau syahadat. Oke, Gurunda, monitor kah Gurunda? Ya. Tapi ini sinyalnya. Ya. Saya mau Jaringan saya masih ini gangguan masalahnya. Iya. Ya udah Gema Islam. Enggak sama apa. Ya, silakan diambil alih dulu. Ntar kalau misalnya udah bagus, saya masuk. Kan kita kan satu, Bang Yohanes. Aku nggak bercanda ya. Silakan dilanjut dulu. Bercanda Kak. Aku nggak bercanda. Tanya 400. Oke, tanya 400. Baik, sebelum ke Bang Budi. ID 400, ID-nya yang namanya 400 sama Rifki Jiasan. Oke, Bang Kendi, karena ini di Komal saya, jadi whatever lah dengan 400 kali 500 atau 1 juta 1.000. Kita sekarang fokus ke sini aja. Intinya memang seharusnya lah Anda kembali kepada fitrah, karena memang Tuhanku dan Tuhanmu 20:17 itu, Yohanes 20:17 itu adalah sama kata Yesus. Namun sebelum ke situ Bang Kendi, mungkin antum sudah mengenal saya sudah lama ya. Saya mau tanya dulu, ini ada sedikit lah. Ada sedikit dulu. Yang saya mau tahu yang paling pokok adalah apakah Anda beriman masih kepada Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebagai utusan. Sebagai utusan, Masya Allah. Artinya dia nabi kan? Nabi utusan Tuhan. Iya. Oke. Jadi teman-teman mungkin ini sedikit dari saya. Izin Bang Soki sama Bang Kren. Karena antum-antum ini adalah saudara saya. Yang mana kemudian kewajiban saya sebagai umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah." Wahai orang-orang yang beriman,
jaga diri dan keluarga kamu dari azab api neraka. Jadi kewajiban saya karena menganggap kamu sebagai saudara saya, maka kewajiban kita untuk saling menyampaikan kebenaran karena kata Allah, sampaikanlah kebenaran walau satu ayat. Mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Bang Kindi agak noise, Bang Kindi. Sebentar, mungkin saya mute dulu ya. Iya. Agak noise. Sudah dijabarkan sekian lama, karena memang diskusi ini sampai kiamat pun tidak akan selesai selagi masih ada oknum yang masih nekat untuk kok katanya sebentar, dia nggak serius. Tanya sama 400, ID-nya 400 sama Rifki Hasan. Saya udah bisa buka. Jangan didengerin yang di bawah. Jangan didengerin Bang Kendi. Kan saya sudah bilang ini di kumal saya Bang. Hargai saya dong. Whatever dengan 1 juta, 5 juta peduli apa sama mereka. Jadi gini. Jadi ketika kita mendudukan Yesus sebagai Tuhan, maka saya selalu bilang ke teman-teman saudara Kristen, ayo bareng-bareng yuk kita cari ayat, ayo. Karena percayalah teman-teman, kami yang dulunya juga kaum Kristen itu tidak akan meninggalkan Kristen kalau memang terdapat ajaran Yesus yang boleh menunjuk jati dirinya sendiri sebagai Tuhan di dalam pengajaran Bible. Ini satu poin. Kemudian ketika kita mendudukan Yesus di tempatnya sebagai nabi, di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 4:44, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya dan di rumah. Sehingga dia membawa diri keluar daripada Yerusalem untuk memberitakan Injil melalui penjabaran murid-muridnya. Dia berpesan kepada mereka. Sebentar aku potong. Ini bro, aku mau akan aku di tempat teman nih. Saya mau keluar. Ya udah, sekarang pimpin saya untuk syahadat. Tolong ya bro, sabar sebentar ya. Ini aku mau jalan. Nanti tunggu ya, nanti dilanjut lagi. Iya, aku mesti pulang jam 10-an baru bisa ambil. Ini aku di rumah teman tuh udah enak. Ya, tolong mohon dibimbing untuk syahadat. Setelah itu saya off. Bang Budi itu gimana Bang Budi? Anda sanggup Bang Budi? Kalau saya nggak sanggup saya. Sebentar Win. Iya sebentar, 5 menit. Bukan 5 menit udah jam 10. Ya udah lu keluar dulu, ntar gua keluar. Kalau enggak gua datang nanti. Iya bentar lagi ini. Jangan bikin gua emosi lah. Ya udah. Yuk, silakan dibimbing. Saya soalnya mau keluar, Pak. Mak gua tuh udah bilang mau pulang dah. Ya tuh dengar teman saya udah ngomel-ngomel tuh. Lain kali gua nggak mau dah, gua kayak gitu gua langsung gua hajar. Iya Win, bentar Win. Silakan Bang Budi, terpulang sama dia urusan sama Allah kalau memang. Nanti saya pulang, nanti saya masuk ke channel ini lagi. Saya pulang, nanti jam 10-an saya masuk ke channel ini lagi. Masa orang ngomong begitu nggak bisa sih? Tolong dong dibantu syahadatnya. Ayo Bang Budi. Open mic itu yang Gema Islam tuh. Yang R Gema Islam. Kemute Bang Budi. Oh ya, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bentar, ulang. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Bang Budi sebentar, karena ini saya mau rekam sebentar, ulang dulu. Oke, silakan Bang Budi. Tafadhal. Ya, ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Pak, tolong Pak, bisa nanti ya Pak? Muhammad saya soalnya. Rasulullah. Aku bersaksi
Aku bersaksi bahwasannya bahwasannya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Bagaimana teman-teman? Sah ya. Sahih. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salamu minka salamu alaika ya uddus salam. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, nanti Bang Kendi masuk lagi ke sini, Bang. Kita ngobrol-ngobrol, Bang, ya. Siap. Allahu akbar. Masya Allah, Bang Kendi, alhamdulillah Anda sudah kembali kepada fitrah, jaga akidah Anda, dan insya Allah kalau sudah ada kesenangan nanti masuk lagi Bang Kendi ya. Ya, nanti jam 10. Ya, urus dulu keluarga di rumah temanku udah enak ini. Oke Bang, siap. Terima kasih ya. Iya. Ya kalau punya soal santun ya bisa Assalamualaikum begitu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Allahumma shalli wa Kalau sallim orang ala punya Muhammad. soal santun bisa nanti. Oh ya udah, aku bilang. Allahu akbar. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ini benar. Bukan malahan setiap hari itu. Oke Bang Kendi, nggak apa-apa Bang, atur dulu Sandalku, itu sandalku. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disaksikan lagi sama abang saya nih, Abang Zuma nih, disaksikan sama teman-teman, kurang lebih sekitar ada 788 orang yang menyaksikan Bang Kendi memasuki hidayah Allah, ya, memasuki Islam kafah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mulai sekarang Bang Kendi belajar mengucapkan kalimat thayyibah. Sholawat. Ya Pak. Siap. Ya. Oke, nanti masuk lagi Bang Kendi ya, atur dulu keluarganya Bang, insyaallah. Nggak apa-apa. Udah, saya udah di luar. Tapi saya bisa nongkrong di sini aja. Oke, baik. Oke, Ini nanti saya nanti untuk Bang kalau Kendi bisa nanti pengajaran gimana? Oke, untuk Bang Kendi sebelumnya saya mau jelasin dulu. Nanti Bang Kendi MDM ke saya, kasih nomor telepon Bang Kendi ke saya. Lalu kirimin ke saya itu fotokopi KTP. Atau ke Bang Zuma pun boleh. Bang Zuma juga sama, dia bagian untuk mengurus untuk para mualaf, insyaallah. Di sini banyak orang yang punya legalitas untuk membantu masalah ke pengadilan ganti nama ataupun KTP. Nanti Bang Kendi kontak aja ke Bang Zuma atau ke saya. Kayak itu nggak perlu Pak. Bisa nggak? Mungkin kalau kayak itu sih mungkin jangan dulu Pak. Nanti mungkin apa aja ya. Yang KTP nanti kita gini aja untuk pembelajaran dulu. Setelah itu baru saya akan kirim KTP. Oke, siap. Ya, yang jelas KTP nanti nggak kita sebarin Bang. Nggak disebarin Bang. Itu tujuannya kalau seandainya nanti Abang ada kenapa-napa di jalan ataupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa bertindak Bang. Baik itu dalam segi hukum maupun dalam masalah tatanan kenegaraan kita nanti. Soalnya gini Pak Gema, kalau aku kasih KTP, nanti kalau sampai dipublikasikan, ini kan orang udah tahu, nanti aku diserang orang Kristen semua. Enggak Bang. Kita ini dibawa ya, sumpah kita sebagai seorang Muslim. Data Abang itu nggak akan pernah keluar kepada siapapun kecuali dari perut saya. Itu nanti saya serahkan kepada orang yang berhak. Jadi camkan Bang Kendi bahwa sekarang penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat. Maka jika kamu tercubiti kulitmu, maka ketahuilah semua muslimin akan terasa tercubit dan terasa tersakiti.
Jadi itu yang harus kamu pegang karena kita semua adalah satu umat yang insya Allah kaum muslimin dan muslimat kelak akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kita. Barakallahu fikum. Barakallah. Marhaban Kendi, marhaban Ini kebetulan di bulan Syawal lah, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim bulan Ramadan, Masya Akbar. Seperti kewajiban yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ya, 16 sampai Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Enggak digediin tadi ya, Bang Kindi. Bentar, saya gedein. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum Bang Kendi. Allah. Ya, Waalaikumsalam. Wah, ternyata Cina berarti ya. Iya, saya Cina. Sama sama Bang Hidayah. Makanya, Sama Bang Hidayah. Bang Hidayah buka kamera Bang. Oh aduh, saya sudah buka baju. Gak apa-apa, wajah aja, arahin ke wajah. Jangan. Saya gitu. Jangan kalah ganteng saya sama Kendi. Iya, Bang Kendi emang ganteng dia, alhamdulillah. Apalagi kena air wudhu nanti nih, bersih dia. Enggak lah, aku enggak ganteng. Masya Allah, Bang Kendi. Enggak ganteng lah. Alhamdulillah Bang Kendi. Kita ini sering ketemu ya Bang Kendi ya, sering debat ya dulu ya. Saya sering masuk ke tempatnya Bang Kendi ya. Iya, nyantai kita, Masya Allah. Ini sekarang kita bisa tatap-tatapan ya langsung. Pertama hari itu di sini saya injili si Kendi ya, di Komal saya ini. Di Komal saya ini saya menginjili beliau sampai tidak sanggup lagi beliau sama saya hatu. Nauzubillahi min zalik. Salut saya. Yang namanya Kendi ini bukan asal ngomong aja, ngaturnya langsung berbuat. Ya. Gimana? Ya benar, siap. Bang Kendi sebentar, saya mute dulu ya sebab mungkin ada yang mau disampaikan sama Gurunda. Ya. Iya, Bang Kendi ini nggak dapat protes nanti dari teman-teman kita dari Kristen. Kan salah satu orang yang diandalkan juga dari apologet Kristen. Gimana itu Bang? Kenapa? Ya saya bukan apologet Pak, saya ini hamba Tuhan Pak. Jadi saya nggak suka kalau dibilang saya ini apologet. Saya ini kan ada serangan-serangan lagi ntar. Oh ya pasti, makanya itu. Pasti saya akan diserang, makanya saya bingung. Ya, soalnya kan selama ini teman-teman kita itu kan ini ngandalin saudara Kendi ini juga gitu. Bang Budi, jangan merokok Bang Budi. Dan saya melihat dari teman-teman Kristen memang saya lihat dari teman-teman Kristen juga, kalau ada dari teman-teman Kristen yang santun berdebat dengan kami umat Muslim itu biasanya diserang sama pasti. Iya. Itu dia. Nah, kalau debat dengan Islam itu harus kasar, keras, maunya kayak gitu. Kalau lembut-lembut nggak bisa. Nah, selama ini kan dengan Bang Kendi kita nggak pernah ngotot-ngototan ya. Maksudnya nggak pernah sampai bersih tegang kali ya. Iya betul. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Kendi istiqomah lah. Maksudnya tetap dalam pendiriannya. Iya Pak. Insyaallah, amin. Jadi mungkin Gurunda sama Bang Budi, saya di Malaysia. Silakan Bang. Iya, saya di Malaysia. Mungkin saya mau turut berapresiasi. Kalau ada kira-kira yang boleh DM sama Bang Kendi, Gurunda, yang teman-teman kita Muslim yang terdekat, yang mungkin setidak-tidaknya boleh mengajarkan sedikit tentang apa yang harus dipelajari, normal aja gitu ya, yang pokok-pokoknya, yang asas-asasnya gitu. Dan di samping itu kita juga saling menjaga lah gitu kan, jangan kemudian kita biarkan beliau bersendirian, karena kita itu insya Allah sebagai umat Muslim kita tetap bersaudara dunia akhirat. Jadi walau saya di Malaysia pun saya akan terasa sakit Bang Kendi kalau Anda disakiti di sana, dan ketahuilah kalau Anda dekat sama saya memang saya akan membela Anda apapun yang terjadi gitu. Karena saya juga pernah Kristen dan saya rasakan apa yang kamu rasa. Gitu. Jadi inilah sedikit masukan daripada saya, Gurunda, mohon maaf sama Bang Budi kalau ada yang boleh berdieman yang dekat, mungkin boleh boleh dijaga, saling jaga gitu Bang.
Ya, Oke, insya lanjut, Allah lanjut. di Ya, sini ada boleh tahu? guru kita, ada Bang Zuma. Ini. Padahal malam-malam kemarin kan masih ini. Iya. Malam-malam kemarin kan masih debat-debat gitu. Kok tiba Saya juga kaget saya. secara frontal berubah kepikiran gitu, untuk berubah iman. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, masya Allah. Mungkin ada motivasi yang bisa kita dengarkan dari Bang Kendi kok tiba-tiba, Bang. Ya. Karena hal ini akan menggoyahkan ya, akan menggoyangkan kubu Kristen. Karena Bang Kendi. Iya Pak, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getol juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lambat kena. Ini Candi kenapa? Candi kok tiba-tiba? Kores coba. Candi kenapa Kores. tiba-tiba? Tadi di channelnya Noni ya, aku sudah bersyahadat. Apa penyebab utamanya? Mungkin ada hal yang Sebentar Bang Cuma. Tadi aku di channelnya Noni dengan Pak 400, ID-nya 400. Dia pimpin aku bersyahadat. Kemudian sama Rifki Jahasan, aku udah memberikan koin mereka sampai 1K. Boleh tanya sama Noni. Lihat aja masuk di channelnya Noni. Tanya aja sama tapi ID kenapa? 400. Kenapa, Chan? Kenapa? Kok tiba-tiba? Ya mungkin aku temu hidayah. Kita nggak tahu. Ya, jadi teman-teman Muslim sebenarnya gini ya, kalau kita bertanya kenapa, karena memang harapan kita selama ini kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi petunjuk kan gitu ya teman-teman ya. Tuh teman-teman udah pada WA ini. Kan, ya jadi kita hanya menyampaikan Allah lah yang memberi petunjuk dan alhamdulillah mungkin salah satu yang dipilih oleh Allah adalah Mas Kendi. Jadi jangan lagi kita tanyakan kenapa dan mengapa, karena itu mungkin pilihan beliau. Tetapi intinya kita tetap mendoakan semoga beliau istiqamah dan tetap sabar untuk menghadapi rintangan-rintangan yang mendatang. Karena ini akan terlalu berat. Ya silakan yang lainnya. Ahli daya, cuman gini juga, mereka tuh gak susah untuk mengatakan Allah gitu. Nah, Allah yang dimaksud ini apakah sama dengan Yesus atau berbeda? Apakah Allah di sini tuh pengutusnya Yesus atau Yesus itu sendiri bagi Candi kan gitu? Ya, mungkin boleh Bang Kures, mungkin boleh tanyakan ulang. Tapi Bang Kendi ini sinyalnya agak lemot juga ya. Sebab itulah saya tadi bilang ya teman-teman, tahan dulu saya bilang di bawah ya, tahan dulu. Jadi ini yang kita, kalau saya pribadi sih memang ada juga, tapi kalau sudah dilafazkan gitu ya mau diapakan juga. Karena itu mungkin hidayah sudah sampai gitu kan. Tulukan, karena kita kan nggak tahu ya ajal seseorang itu kapan, dan kita tuh ketika orang akan bersyahadat itu kita berhusnuzon dulu, sebagaimana ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang tidak mendengarkan musuh yang sudah posisi kalah, lalu kemudian beliau bersyahadat gitu. Aku cuma pengen tahu kenapanya, dan kalau kita tahu kan dalam kekristenan sendiri tuh mereka tuh nggak ada masalah menyebut kata Allah karena Allah juga bisa merujuk kepada Yesus gitu. Tapi tetap kita berhusnuzon, kami berprasangka baik dengan apa yang Candi berani utarakan di sini gitu. Nah, perkara nanti Candi itu kembali atau gimana, itu kembalikan lagi kepada Allah dan pribadinya Candi sendiri. Yang penting kita di sini berharap apa yang Candi lakukan adalah sebuah kejujuran yang memang datang dari Runani karena Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi aku mau dengerin dulu nih Candi. Sama KTP-nya katanya ini ya, nanti di DM ke siapa? Silakan ke Bang Kores juga boleh, ke Bang Zuma boleh, ke saya boleh. Yang penting kita ada buat data ini Bang, untuk register ke negara nanti kalau seandainya misalnya Abang Kendi sakit atau apa, kan kita bisa datang ke sana nanti. Gitu Bang. Minimal itu. Silakan Bang Kendi. Nah iya, kalau prank juga sebenarnya ke umat Islamnya sendiri nggak ada masalah gimana-gimana. Nggak ada. Kecuali kayak ngasih koin dan kepada pribadinya Candi sendiri gitu. Ya itu makanya saya bilang tadi tahan dulu teman-teman di bawah, tahan dulu. Jadi saya takutnya itu mereka ini kan kasih meledak kuingnya, jadi itu yang saya bilang tahan dulu. Karena mereka ini selalunya kalau ada yang bersyahadat tuh memang meledak-ledak itu Bang Kores ya. Jadi itu yang itu yang saya jaga itu. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan.
Tapi ini Bang Kuris, ini ada lagi Iya, satu semoga Kristen datang di dari- atas ini Bang Kuris. Ini yang Nah. masih, ini ada satu Kristen lagi si Bang Keren ini, beliau juga ada agak jujur tadi nih. Mungkin sudah mau mencari kebenaran mungkin di sini. Mungkin sekalian 2 orang disyaratkan mungkin ya. Waduh, hidayah mah Allah yang ini, nggak ngerti. Tuh si Karet gimana? Apa udah mulai ini, Karet? Iya, udah mulai jujur itu bahwa dia percaya bahwa kita langsung itu adalah gua- tulisan manusia katanya. Langsung aku di chat, di telepon. Waduh, si Candy ngapain kamu mualaf loh? Aku nggak jawab, biarin aja. Allahu Banyak banget. Langsung sampai di telepon aku, lalu kemudian aku di chat gitu. Ngapain lu mualaf? Aku diamin aja, udah, biarin aja. Di grup langsung semua Ini bersyahadatnya udah berarti ya? Bersyahadatnya udah. Udah. Sah, Tadi sah, saya sah. sadarkan Alhamdulillah, udah sah ya. Bang Kuris. Sadarkan itu tadi. Allahumma sholli wa sallim. Nah, tinggal saya mempelajari bagaimana nanti Muslim ya. Yang KTP itu urusan belakang dulu. Yang penting aku belajar dulu tentang kemusliman dulu itu. Insya Ya kan? Nanti semoga Bang Suma atau Pak Gema Islam atau Ali Daya bisa bantu ya kan untuk mempelajari. Nah, setelah udah fix aku udah fix oh rupanya Muslim Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah. Nah, baru aku kasih KTP, Pak. Gitu aja, Pak. Masya Allah. Tapi tujuan kita tuh begini ya Bang Kendi ya. Apabila nanti Bang Kendi misalnya Itu ditelepon lagi kalau gitu ya. Ditelepon lagi dia. misalnya Bang Kendi ini nggak sampai umur misalnya kami umat Islam itu memiliki kewajiban untuk memakamkan seorang saudara kami yang muslim sesuai dengan aturan Islam. Satu. Kedua, pada saat Bang Kendi ada di rumah sakit ataupun Bang Kendi nanti ada hujatan ataupun penganiayaan terhadap diri Bang Kendi, kami bisa melindungi Bang Kendi. Begitu tujuan kami sebenarnya KTP. Insya Allah, Tapi Allah KTP Bang Endi ini nggak akan pernah kami sebarkan kecuali kepada pihak-pihak yang benar-benar memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap para mu'alaf. Salah satunya ini Bang Uduma, ada Bang Kores, ada saya, insya Allah. Dan alhamdulillah orang mu'alaf di sini itu ada Bang Hidayah. Aku ada diteleponin di WA, Candy kamu kena. Gue diemin dulu aja. Gue diemin aja dulu. Iya betul. Yaudah Bang, aku Allah out dulu. Allah. Nanti mungkin jam 10, jam 11 aku bisa balik rumah. Nanti aku masuk ke sini lagi. Boleh Bang. Siap, saya Ini tunggu agak Bang Endi, di sini saya tunggu enak. Bang Endi. Ya, Oke, saya oke. selalu semoga aku balesin cacat mereka sama telepon mereka dulu ya. Oke, terima baik. kasih Semoga ya. istiqomah Bang Kede ya. Ya, sama-sama. Semoga ya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih brother, saudaraku yang seiman. Ya, oke, terima Masya kasih. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kendi. Ya, terima Semoga kasih. Tuhannya Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Oke ya Bang ya. Terima Nah, kasih semuanya berikutnya, ya. Oke, Kende. berikutnya Candi. Nah, ini kan udah bersyahadat. Lalu kemudian Candi udah bersyahadat. Lalu berikutnya yang mesti dilakukan, Candi mandi besar, mandi wajib besar. untuk menggugurkan segala sisa-sisa kesyirikan zaman dahulu kala itu. Cara mandinya mandi gimana? wajib dalam Islam. Nah gini, mandi dalam Islam itu rukunnya niat, lalu kemudian yang kedua mengkucuri semua permukaan tubuh dengan air. Jadi jangan dulu dicampur sabun, air dulu, sabun baru kedua. Gini niatnya aja, itu, gini. Pak Kores, aku nggak bisa lama-lama ya. Nanti jam 10 jam 11 aku kesini lagi gitu aja. Aku nggak konsen, Jelaskan, di Bang sini aku Kores nggak juga. konsen, nggak bisa konsen. Soalnya banyak yang Nggak telepon apa-apa. chat aku. Oke, Ya. baik. Nah terus Oke, itu oke. kenapa Candi tadi berantem sama siapa di noise di sana? Kok ada berantemnya tuh sampai keluar rumah gitu? Maksudnya gimana? Tadi kan Ada suara noise yang setelah orang bersyahadat ribut. sempat ribut-ribut. Itu ribut-ribut apa? Iya, aku diteleponin sama teman-teman Kristen, sama WA dia itu. Oh. Kirain ribut sama orang rumah di sana gitu. Sama orang. Oh enggak. Enggak. Ya udah, ini Ya udah. posisi di mana sekarang posisinya? Karena gini biasanya supaya apa? Aku Ketika- posisi sekarang ketika di ada yang rumah teman. Nah, aku Enggak, mau pulang lokasinya nih. di mana? Jakarta. Iya, Jakarta.
Nah, jadi gini, biasanya kita kalau udah ada orang yang berkesaksian mualaf, kita akan iringi dia untuk dituntun mesti Tapi aku bilang ngapa-ngapain dulu aja. ya, kalau andai kata aku jadi ini, aku tidak mau menyerang Kristen ya. Enggak boleh, nggak nggak perlu. boleh. Nggak boleh. Karena kan aku kan gini Nggak loh, perlu, bro. nggak boleh dan nggak usah. Gini, statusku ini kan aku dulu kan evangelis. Kemudian aku di tempatnya Pak Edi Sabto, ini aku ngomong di hadapan Tuhanku, ya. Allah SWT. Nah, jika aku bohong, aku akan diajab oleh Allah di dalam apapun rezekiku apa. Nah, aku bekerja aku sekolah di evangelis, ya. Di evangelis Elawang Bible Training Center. Itu sekitar 8 bulan, ya. Jadi saya mempelajari arti Trinitas Tritunggal. Kemudian saya belajar di tempatnya Pak Edi Sabto. Itu saya mempelajari Islamologi, saya di tempatnya Pak Edi Sabto, yang gurunya Pak Saifuddin itu sekitar 8 bulan. Keluarga saya baik sekali dengan keluarga Pak Edi Sabto, tapi dia udah meninggal. Kemudian saya dibawa ke sebelum ke tempat Edi Sabto, saya dibawa ke rumah doa Sumberdem. Klik aja rumah doa Sumberdem, Bukit Doasion, namanya Pak Lukasio. Di situ saya mempelajari tentang penjajahan lama. Kemudian setelah itu tahun 2015 saya mengikuti aliran Kristen Protestan. Kemudian saya terakhirnya saya saya nggak mau sebut gerejanya ya. Di tahun 2000-an saya mempelajari di salah satu gereja yang sangat bagus sekali tentang Tritunggal itu dan hermeneutik ya. Nah, karena itulah aku sedikit menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, sedikit menguasai. Nah, gitu loh. Karena aku belajar di pendeta-pendeta yang saya sebutnya 2 pendeta yang namanya Pak Winyotanto dan Pak Chandra Teja. Nah, itu pun mereka pendeta dianggap pendeta preman. Pak Winyotanto sama Pak Chandra Teja. Silakan klik di Google-nya aja. Winyotanto sama Chandra Teja. Ya, semoga Candi Susanto ini adalah penerus-penerus dari almarhum tapi Ko aku Stephen, gini lalu bro kemudian ya, dengan aku beliau tidak, Kohani supaya kalau lanjut. andai kata aku menjadi seorang muslim, tetap aku tidak mau menyerang teman-teman yang agamaku yang terdahulu. Betul. Nggak perlu diserang. Nggak boleh. Nggak boleh. Yaudah, gini aku pulang dulu ya, nanti jam 11-an lah aku nongol di sini lagi. Oke, aku balas saja. Mandi wajib ya, mandi wajib. Mandi Ya, aja aku dengan pulang. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mandi, sampai rumah mandi, bacain Bismillahirrahmanirrahim, basuh seluruh tubuh kita semua. Setelah basuh, lalu kita ucapkan, ya Allah, saya ingin membersihkan dari noda-noda dosa saya yang lalu. Terimalah tobat saya. Terus guyur lagi badan kita secara rata ya. Nanti kita ajarkan tata cara untuk wudhunya dan sholatnya. Insya Allah. Bismillah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu Pak Polres. Ya. Ayo kita sama-sama Chan. Yuk. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Oke. Tadi saksiin lagi sama Bang Zuma. Allahumma sholli wa sallim. Ini lagi satu orang ya. Ini lagi satu orang yang mudah-mudahan coba kita gedein dulu nih. Tapi teman-teman tahan dulu yang di bawah ya, tahan dulu ya. Jangan Bang Keren. Barokahnya Bang Juma ini kayaknya nih, insyaallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu paman tadi itu Sam Sinaga itu penasaran kali masih mau naik dia. Iya, penasaran dia dinaikin Bang aja Zuma. lagi. Mau naikin ya. Tapi kita atur dulu yang satu ini. Yang di atas ini Bang Gunda, Iya, yang di biarin nggak atas. apa-apa dinaikin aja ntar daripada saya tidur. Ya, yang satu ini dulu kita. Iya. Oke. Jadi ini pakai timer berarti 2 lawan 2 berarti ini ya. Atau gimana? Boleh. Selamat. Mumpung jaringan Bang Juma mau selamat lagi raharjo. balas dingin. Selamat raharjo. Kok ada panas dinginnya? Oke. Jaringanku naik turun, Bang. Oh, Selamat raharjo, Kores ada. Penasaran saya kalau panas dingin itu. Selamat. Tante Sa.
Puji Tuhan sehat. Sehat. Suaranya Tuhan, Yesus. kecil. Mungkin sinyal. Oh, kok sinyal pula? Besarinlah suaranya, jangan malu-malu. Bukannya malu-malu. Ya itu suaranya kecil kali, suaranya kecil. Itu sinyal mungkin. Kencangin aja dik. Apa ini pakai tablet nih? Selamat terakhir. Kencangin dikit suaranya napa? Selamat Nggak terakhir. pengaruh sinyal dengan suara Cici. Kalau sinyal itu putus-putus. Ya, mau Ayolah, pilih tema apa? saudara Pilih tema Samia, apa? Sinaga suaranya besarin dikit. Emang udah kayak gini. Ingat ya. Untuk besarkan ini. Waduh, takutnya nanti lebih mipit lagi nih kalau. Kayaknya suka yang kecil-kecil ini ya bang. La haula wala quwata illa billah. Atau memang kecil ya? Alamak, sorry. Kelihatannya sih. Kok bukan ibu-ibu, kata Gurunda ibu-ibu. Ya dia ibu-ibu tapi bercanda bilangnya laki-laki, mana mungkin. Selamat Raharjo, tolong bahasanya jangan pakai eo-nya. Eo itu jangan dipakai. Nggak eo sekarang. Nggak eo ya. Oke siap. Saya mute. Nih Bang Juma juga. Nenek kau kiper itu dikurangin Bang Juma. Nenek kau kiper. Baik, baik. Aduh ya Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim. Ya, kita pilih tema apa ini? Tema apa? Terserah. Pilih tema apa kita, Tanta? Namanya kecil. Namanya kecil. Suaranya kecil. Tema apa rupanya? Bukan, yang singanya itu yang malah kecil, padahal itu raja utan loh itu singa. Ini semnya yang di depan masalahnya, singa dulu di depan dan kali namanya baru besar. Ya udah, kalau enggak mau pilih tema, saya tanya langsung. Dinda Kores tema apa, Dinda Kores? Aku tidak akan menyembah apa kamu sembah. Okay? Oh iya. Ya udah, ini temanya Gurunda. Apakah yang disembah Yesus sama seperti yang disembah Kristen atau Islam? Itu temanya. Ya, boleh. Nah, menurut kami akan dijelaskan Gurunda. Silakan Gurunda. Ya, jadi temanya gini. Siapa yang menjadi pengikut Yesus? Islam atau Kristen gitu? Gimana? Apakah kamu mau pengikut Yesus? Wah, ya, nggak usah bertele-tele Bang Sam. Kita Mau bahas sekarang siapa yang menjadi. Setuju apa tidak sekarang? Siapa pengikut? Temanya itu, temanya. Hah? Setuju. Oke, setuju. Ya, temanya setuju. Ini Sam Sinaga ini kayak perempuan kena ini datang bulan. Santai aja napa, pelan-pelan. Siapakah pengikut Yesus? Apakah mau pengikut Yesus? Ya, nanti dihuraikan itu Bang, nanti dihuraikan. Saya kan pilih tema. Makanya kutanya, apakah kamu mau pengikut Yesus? Astagfirullahaladzim. Kalau kamu tidak bisa diskusi, maka jangan kulturi room saya, Bang. Cari banyak Kristen di bawah yang lainnya. Masih bisa ini. Kita olah ininya. Kita olah pertanyaannya dia menjadi dialog. Apakah kamu mau menjadi pengikut Yesus? Mari kita buktikan siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Masih bisa diselamatkan ini. Iya. Masih ada nyawanya sedikit ya di ujung tanduk nyawanya ini soalnya. Iya. Hah? Jangan merepet lah Tanta. Aku juga bisa merepet loh. Santai aja napa. Nanti saudara punya waktu, ada timer diatur, habis itu Anda ngecap-ngecap lah gitu. Jangan sekarang. Saya tidak akan menyembah apa kamu sembah. Iya, betul. Nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa Anda menyembah Tuhan saya. Zuma, bagaimana mungkin? Bagaikan magnet. Kalau disatukan akan tolak menolak. Bagaimana mungkin? Iya, satukan aja dulu ajaran Anda dengan ajaran Yesus. Nggak usah nyebrang ke saya.
Saudaraku, nggak usah nyebrang ke saya. Saudara damaikan dulu ajaran saudara dengan ajaran Yesus. Makanya kita bahas siapa pengikut Yesus di sini. Ajaran saya, kamu bilang tadi ajaran saya dengan ajaran Yesus. Kamu itu udah pembina loh ajaran saya. Emang aku pernah mengajari kamu rupanya? Apa-apaan sih, Tante, ntar dikik lagi nangis. Mumpung di atas dikasih waktu berhadapan dengan kita lagi di sini. Ini kesempatan emas Anda belajar berhadapan dengan kami. Saya akan mengikuti arus kamu, Zuma. Apa kamu bisa disatukan? Ini kesempatan emas. Banyak orang yang mau berdialog dengan kita di sini, tapi tidak ada waktu. Anda sudah dikasih waktunya. Kenapa sih? Kamu bilang nggak ada waktu. Udah maghrib loh, 3 rakaat loh. Udah mau bisa ini. Kenapa kamu bilang nggak ada waktu? Waduh, ngaco ini orang, ngaco. Apa sih ini orang? Ya sini aku kelahap dia guru ndak. Oke, gini. Kami ya cuma ya gini si Sam, kami ini menyembah apa yang Yesus sembah di Yohanes 4:22. Yesus melakukan penyembahan kepada yang dia kenal. Siapa yang dia kenal? Yang ada di 1 Timotius 6 nomor 16. Dia yang tidak terlihat oleh penglihatan mata dan dia yang tidak pernah mati. Nah, sekarang Kristen menyembah siapa? Apakah sesembahannya kekristenan itu pernah mati atau tidak pernah mati? Menurutmu Tuhan itu pernah mati enggak? Pernah di Wahyu 1:7 dan 8. Lihat, aku Alfa dan Omega, akulah yang hidup dan aku telah mati. Itulah sesembahannya Sam Sinaga. Gimana tuh? Menurut kamu apa? Itu Yesus. Ada awalnya, ada akhirnya. Alfa kan huruf pertama, Omega huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Apa kamu mengimani itu? Iya, Yesus ada awalnya ketika dilahirkan Maria. Yesus ada akhirnya ketika nanti di penyaliban. Ini Yesus Yunani ya. Iya. Gue mengimani semua yang tertulis. Imani apa? Oke. Semua yang tertulis di gue imani. Misalnya contoh ketika Paulus meyakini Yesus belum mati, tapi orang-orang Yahudi mengimani Yesus sudah mati di Kisah Para Apostolos 25 nomor 19. Apakah Sam Sinaga mengimani itu? Terjadi pertentangan antara orang-orang Yahudi dengan si Paulus yang sendiri itu. Omkamkan apa yang kamu ucapkan itu, omkamkan dulu. Datanya, apa yang kamu ucapkan itu omkamkan dulu. Ada Kisah Para Apostolos atau yang kalian kenal dengan Kisah Para Rasul. Pasal 25 nomor 19. Di sana orang-orang Yahudi berselisih paham. Yesus itu udah mati atau Yesus belum? Enggak, itu gue bacakan. Enggak, itu benar tertulis itu. Pegang biblos cetaknya enggak, Sam Sinaga? Pegang enggak? Yang mana kamu bacakan itu? Kisah Para Apostolos, Kisah Para Rasul 25, pasal 25 nomor 19. Udah, malas saya. Jadi kita ini diskusi teman-teman. Udah hilang. Yang berapologet. Kita pilih tema dulu, baru di dalam tema kita bahas. Ini masih milih tema, dia sudah jawab dia sudah tanya temanya. Baru tema saja sudah ditanya, apalagi kalau dijabarkan itu. Kau kipir lah kalau gitu tante. Aku yang ngomong. Iya, jadi coba satu teman Kristen naik di atas yuk, temani si Bang Keren. Agaknya Bang Keren ini agak baik ini. Dia mengerti kalau Bang Keren ini. Coba satu orang Kristen naik di atas yuk, temani dia. Ini Bang John ini, John Bus Murata ini siapa? Yang teman Kristen aja, silakan naik. Jadi tidak boleh mengedukasi orang kalau hanya muter-muter baru diberikan tema sudah ditanya temanya. Bagaimana mau Iya, ditanya apa yang dibahas Biblos, malah Kristen yang nanya-nanya. Gimana siapa logikanya? Yang menjadi pengikut Yesus? Memang kamu pengikut Yesus? Coba buktikan kamu pengikut Yesus. Muter-muter di situ. Lah, ini siapa ya? Penasaran saya nih. Kenapa nggak lanjut aja dulu sama Brother Karen tuh? Ya boleh Bang Kores. Tapi kita sapa dulu nih Bang John ini. Bang John? Bang John? Bang John?
salon gunting rambut bang. Oh dia agak mungkin dia masih pingsan masih pingsan. Nanti tunggu dia sadar dulu lah dari pingsannya baru naik lagi. Ayo yang lainnya yuk, teman Kristen temani si ini. Siapa lagi? Ruby ini siapa Ruby ini? Coba typing yang Kristen aja, typing dulu yang Kristen. Ayo naik di atas yuk. Siapa? Mobile is Christian. Ada yang atas nama Jaya Setia katanya, Ki. Oh, enggak itu Gerunda itu cuman pendekar typing itu. Membasa-basikan remaja kalau dia. Enggak dia. Oh. Dari kemarin itu makin dulu, ini ya, makin banyak ya terhitung di bawah ya yang terguncang ya gara-gara Candi Sunato. Ayo Tritong, naik yuk. Masa enggak mau kalau iman saya sebagai Islam digitu-gituin mang saya naik. Siapanya lagi? Ini enggak. Mobil. Ayo semangat Kristen, ayo tarik kembali Candi Susanto untuk menyembah Yesus. Semangat. Siapa tadi? Saya aja Bang. Samnaga, saudara kan masih mendengarkan. Samnaga, Anda harus belajar dulu bagaimana cara di dalam komal dialog lintas agama. Jadi jangan Anda samakan di komal debat lintas agama dengan salon. Di salon apalagi mengangkat satu gosip, ya begitu. Orang kalau suka menggosip itu mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda, nggak mau berhenti mulutnya. Kalau dialog lintas agama ada tema dibahas. Kalau kita ditanya jangan tanya balik sebelum kita menjawab. Kalau di salon gitu memang. Jadi ketika ada kemudian cowok yang direbutkan, kadang baku lempar sisir, bahkan saling tarik kondek biasa. Kalau di sini kagak. Ini Bang Ruby katanya saya Kristen katanya. Aku Kristen. Siapa namanya? Ruby. Samsinaga. Gitu ya. Jadi kalau naik lain kali diajak dialog diskusi itu yang sopan gitu. Oke, Bang Ruby. Salun, selamat malam Bang Ruby. Monitor ke Bang Ruby. Ya, Kristen Bang. Iya masih. Ya, masih setakat ini ya. Nanti insya Allah akan menjadi Islam ya Bang ya. Masih katanya ya. Oke. Di sini sudah ada enggak setakat ini masih Kristen kan setakat ini ya? Iya. Maksud tadi bilang mau masuk Islam gimana? Ya nanti kemudian mana tahu. Ya mudah-mudahan kedepannya menjadi pengikut Yesus gitu. Aku ndak bisa soalnya aku bukan memilih tapi dipilih gitu. Oh bagus. Oh ya? Dipilih. Aduh, enggak ada temukannya ini. Oh bagus. Dipilih sama Paulus. Ya. Oke, Bang Ruby sama Bang Karin tadi kiranya sudah mendengar tema yang mau dibahas ya. Siapa yang mengikut Yesus sesungguhnya? Apakah Bang Zuma, Bang Kores, atau Bang Karin atau sebaliknya Bang Ruby gitu kan? Jadi daripada tema ini kira-kira apakah dipersetujui Bang dari kedua narasumber yang mewakili Kristen? Siapa yang mengikut Yesus sesungguhnya? Bisa. Oke, Bang Gurunda sama Bang Kores. Masanya berapa menit ini dulu? Terserah aja dari hope aja. 6 menit kan berdua atau gimana? 6 menit boleh 6 menit. Oke, 6 menit berdua ya. Oke. Jadi teman-teman Kristen terima kasih sebelumnya karena kamu sudah mampir. Intinya mudah-mudahan kita daripada dialog begini kemudian ada yang setidak-tidaknya mendapat renungan ya dan manfaat kepada teman-teman yang lain untuk mengedukasi. Maka jagalah komal kita secara kondusif, insyaallah Allah akan menuntun kita di setiap diskusi. Amin ya rabbil alamin. Oke, saya bertanyakan kepada kedua narasumber kita ini, Muslim dan Kristen, kiranya siapa yang lebih dulu membuat ini opening statement? Kristen dulu aja. Oke, Kristen dulu. Oke, sebelumnya sekali lagi ya saya sampaikan kepada teman-teman di bawah. Ya, silakan dari Kristen dulu kayaknya. Oke, baik. Saya menyampaikan dulu kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita ada membahas tema dua arah. Siapa yang mengikut ajaran siapa yang menjadi pengikut Yesus sesungguhnya?
Apakah Bang Zuma, Bang Kores, atau sebaliknya Bang Ruby dengan Bang Kren? Oke, jadi diskusi ini. Oke, jadi aku bertanya dulu kah? Oh, jangan. Nanti tahan. Tunggu hostnya. Oke, jadi diskusi ini berjalan kira-kira sehingga beberapa waktu yang dipertahankan lah, gitu kan? Oke, jadi untuk tidak mengurangi rasa hormat saya mempersilakan kedua narasumber Kristen untuk membuat opening statement selama 6 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Akhi Al-Hidayah 2 jam ya. Ini 2 jam kita lock. Waduh, mampus saya Bang Kores kalau 2 jam nggak tahan saya. 1 jam setengah ya, 1 jam setengah kalau gitu. Sampai berapa jam yang ditahan gitu? Oke, silakan teman-teman Kristen. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Berduanya ya, 3 menit ya. Berbagi aja. Temanku yang Kristen sebelahnya siapa? Ini Bang Kren. Kren Tisal. Saya turun aja ya, kalau ada duluan Bang Kren. Oke, baik, silakan. Silakan Bang Kren. Oke. Saya turunnya Bang ya, buat yang lainnya naik. Hai, Bang Gemak kok malah turun, Udah Mas Aki Budi udah 2-2 ini. Sebentar, Bang. Ini berdua aja ini. Kok malah takut Bang Budi? Ini takut saya serang gitu. Biar. Ya udah, saya nanya dulu sebelum turun kalau gitu. Bang Budi, saya nanya dulu. Ya. Boleh. Saya nanya dulu kalau gitu, kalau takut ditanya, saya nanya duluan. Trinitas itu ajaran siapa Bang Budi? Ajaran Paulus. Oh, ajaran Paulus. Masya Allah, jujur antum. Enggak, Bang Budi itu janjian sama ini, Sinaga tadi. Tahu aja. Iya. Mereka mau pojokan. Masya Allah. Bang Budi nggak apa-apa, Bang Budi di atas saja. Ini berdua aja nih, Hatua ini 2 lawan 2 nggak apa-apa. Mute aja kalau ada kerjaan gitu. Oke, silakan teman-teman Kristen, waktu Anda 6 menit untuk opening statement. Silakan, tafadhal, waktu Anda berjalan. Bang Kren. Oke, saya turun ya. Biar Aduh, parah nih orang. Ntar saya suruh pindah ke Makassar gimana? Wah, mau ngantarkanmu ke 6 buat Sam ya. Ih, lebay deh. Astagfirullahaladzim. Terkena percikannya Bang Budi. Kalau sampai Bu Yuni juga diumbat, Karena kebanyakan diem. betul lah. Terhitung ngejawab. Iya. Masa saya punya saudara Kayak kucing kurang. Ya Allah, ya Tuhan. Terlalu kasar. Ada ya Allah. Aduh kram. Udah stop. Pantesan copot. Oke, silakan Bang Keren sama Bang Ruby. Waktu Anda Bang berjalan selama 6 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Waduh. Waduh, ini kepental. Astagfirullahaladzim. Belum dimulai kok sudah kepental ya. Teman-teman Muslim, insya Allah di atas sudah cukup ya. Kita tahan dulu karena kita memberi laluan kepada yang Tuhan dulu. Berdoa dulu. Insya Allah kalau gurunda kita pingsan sama Bang Kuris, insya Allah saya masih boleh bangun, insya Allah sedikit-sedikit gitu. Tapi ini teman-teman Kristen di mana ya? Tadinya, aduh parah nih. Kepental itu sinyalnya. Robi tadi namanya kan? Robi. Aduh, bagaimana mau cari ini 1K ini? Kapan selesainya mencari ke bawah ini? Suruh ngetik aja. Ya, sampai ke bawah saya cari, baterainya sudah habis. Bang Ruby, naik lagi Bang Ruby, minta Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku Ikhwan Filah ya yang baru bergabung, terima kasih karena sudah nongkrong di sini, sudah turut meramaikan. Intinya malam ini alhamdulillah kita satu lagi mualaf ya. Walaupun kemudian itu hanya Allah yang menjadi penentu Bang Kores ya sama Bang Zuma, itu Allah saja yang menjadi yang lebih mengetahui, tapi alhamdulillah apa-apapun kita sudah mendengar. Dan saya sendiri sudah merecording gitu. Silakan Bang Robi tadi, mana Bang Robi? Aduh, mana ini? Silakan minta lagi Bang. Atau teman-teman Kristen yang lain boleh juga. Ini banyak sebenarnya Trinitas di bawah ini, tapi agak malu-malu gitu loh. Kenapa malu sama saya ya?
Padahal nggak ganteng saya nih. Lebih ganteng Bang Kores. Ayo, ayo. Aduh, nggak jadi lagi kalau gini. Bubar lagi nih. Aduh. Parah menunggu ini. Harus aja dulu Bang Karen tanya jawab gitu sambil nunggu teman Kristen lainnya. Oke. Orang dua ini belum kenalan tadi. Iya, salam brother Karen, salam Ya, malam. Mas, Dinda Torres, kalau Bang Karen ini sudah akui kitabnya sepenuh firman Tuhan gitu. Masya Oh, Allah. lanjut. Progres. Itu bayangan aja itu. Petunjuk, bukan bayangan, petunjuk. Itu petunjuk. Mana Bang Robi tadi ya, Masya Allah, Bang Robi. Ayo naik lagi yuk. Si Anton ini yang saya tunggu-tunggu, Bang Anton. Mudah-mudahan malam ini kita ada 2 orang mualaf di sini. Sebentar ya. Teman-teman Itu yang tadi Kristen, ayo Bang tapping Sam di bawah, tadi yuk. itu sudah mau syahadat itu. Syahadat apa itu? Kayaknya nggak diterima di Islam kalau gitu mulutnya, Bang Gurunda. Mana ada itu dong, diterima di apa, Islam? Kalau seperti pantatayam itu. Itu ya. Lebih emosi. Bukan yang ini. Pantatayam. Ayo teman-teman Kristen, typing yuk, minta dinaikin. Supaya ada temannya Bang Karin. Bang Karin aja betah di sini dari tadi, nggak kami serang kok dia. Kami adem-adem aja sama beliau. Kalau ada Herdi biar ditelan sama Ayo taping yang Kristen aja. Ini si mobile ini apa ini mobile ini? Kristen kah atau Muslim atau si user ini? Coba taping dulu yuk. Ini 1K ini bagaimana mau cari ini? Ah, mobile. Mobile itu apa? Kristen apa Muslim dia? Kalau Muslim tahan dulu ya. Insya Allah di atas ini kalau Gurunda sama Kores tumbang, Insya Allah saya masih bisa ini sedikit bangun gitu loh. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya bolehlah bangun sedikit. Aku sampai ini, aku pokoknya sampai imsak aja. Oh, imsak udah kores. Oh iya. Tidur. Iya, iya. Itu Selama si belum mobile imsak, tadi ayo gas. ada. Hati yang enggak, ini Muslim kayaknya. Oh Muslim dia. Ini imsak kelamaan, imsak masih 5 jam lagi. Oh kalau imsak itu bukan dia. kamu yang turun Bang Kores, itu saya yang turun kalau imsak. Saya yang lebih dulu turunnya. Kita 1,5 jam lagi maksimal. Iya betul. Sampai pukul 12 waktu Malaysia lah boleh. Ini aduh banyak di bawah ini sebenarnya, tapi takut saya jambak. Nanti tidak dipersetujui, ditolak pinangan saya nanti coba. Nyesal saya nanti dukun bertindak. Mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau misalnya kayak begitu kan tinggal kita tanya balik, memang di mana Yesus menyuruh kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu? Kayak gitu. Kalau bukan dari Yesus kan berarti dari orang lain. Masa kita mau ngikutin orang lain? Ya udah dialog aja dulu sama Bang Karen, Dinda Kores. Atau Ya mungkin udah, kalau ada Karen. teman-teman Kristen di bawah yang mau syahadat juga boleh. Kalau ada juga yang mau syahadat mungkin boleh juga naik di atas, alang-alang daripada berdebat terus. Benar. Bang Kores, itu maksudnya dari Helenisme dan Herodian itu maksudnya apa, Bang? Biar teman-teman Kristen biar tahu ini asal muasalnya Helenisme dan Herodian itu, Bang. Helenisme itu ilmu cabang keyunanian yang filosofinya terkait dengan cara-cara berpikir orang-orang Yunani gitu. Itu filsafatnya Yunani, Helenisme itu. Lalu kalau Herodian ini adalah orang Edom yang convert ke Yahudi. Gitu. Jadi dia mengimani agama Yahudi tapi dia bukan bangsa Israel. Nah, itu disebutnya Herodian. Nah, Paulus ini
Dia ngomong dari suku Benyamin, kayaknya Benyamin rohani, karena dia mengakui di Roma 16:16 kalau nggak salah, kepada Herodion, bangsaku. Dalam LAI kan disebutnya bangsaku, padahal enggak. Itu di situ tuh gen apa sih? Kinsman. Bukan. Singenes. Apa itu singenes? Singenes itu adalah saudara yang ada hubungan darahnya. Lah kok Paulus bilang Herodion sebagai saudara yang ada hubungan darahnya? Itu menandakan apa? Paulus itu sebenarnya orang Edom, bukan orang Yahudi. Begono. Masya Allah, mantap. Jadi begitu ya teman-teman ya, kami itu untuk meneliti tentang masalah keyakinan seseorang itu nggak asal cuap. Kami harus mengumpulkan semua data-data otentik. Yang jelas data otentik yang nggak mungkin bisa dipungkiri oleh Anda adalah dari keterangan kitab Anda sendiri. Yang dikatakan Kinsman, terus dia sebut dalam Bang Kores tadi itu apa tadi Bang Kores? Sinjins itu sama, itu kata yang sama yang digunakan di Matius atau enggak Lukas kepada dari Maria ke Elizabeth gitu. Elizabeth ini adalah saudara kandungnya, yaitu Sinjins itu katanya. Nah tapi ketika Paulus ngomong ke Herodion kok dibilangnya malah saudara sebangsa gitu, bukan saudara kandungnya atau kerabat. Aneh. Dan yang saya tahu orang-orang Helenisme ini adalah orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa. Satu, keduanya orang Herodian musuhnya adalah orang Zelot. Zelot itu adalah suku bangsa Yahudi ingin melepaskan dirinya dari kekuasaan Romawi. Biar tahu tuh. Bener gak Bang Kores? Iya. Wah itu benar banget. Sama gini juga, ciri-ciri orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau paganisme ini, mereka itu punya miniatur-miniatur Tuhannya yang mereka bawa kemana-mana. Ini Bang Hendri ini siapa ini Bang Hendri? Sebentar kita tanya dulu. Ini benar-benar komputer otak ini. Makan apa? Selamat malam. Selamat malam Bang Hendri. Kristen kah Bang Hendri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Oh jadi gini Bang ya, tolong tahan dulu. Kalau Muslim, saya mau carikan temannya si ini dulu, si Bang Karin dulu. Ya, gimana Bang? Biar saya nemani, soalnya yang lain gak ada yang berani naik Aki. Biar saya nemani. Jangan. Nanti dia goyang. Nanti dia goyang Aki. Biar saya temani, gak ada yang berani naik soalnya. Tapi mana tahu. Coba typing dulu. Yang Kristen turunin saya dulu. Iya. Terima kasih Bang ya. Coba yang Kristen dulu typing yuk di bawah. Ini banyak Muslim yang berbaris termasuk Ustadz Sugi juga ini. Ada Bang Sugi juga. Waduh. Ya udah Karen, ayo ya Karen mulai yuk. Apa sih yang menyebabkan Islam itu bukan pengikut Yesus? Ini Bang Gores sama Gurunda ini bagaimana ada Luga Tambunan ini? Aduh Luga. Enggak. Ada Luga Tambunan malah di bawah ini. Jangan dinaikkan. Luga Tambunan suruh main lumpur dulu di seberang. Astaga. Luga Tambunan meliang maju. Udah Bang Luga, nanti kamu tidak cocok sama Bang Karin. Nanti dia katakan kamu ini apa lagi ateis lagi. Kurang kaya dari dia. Kalau nggak cocok Bang Luga. Itu Luga itu taunya King of King. Dapat di semak-semak dia bikin kerajaan. Astaga. Waduh. Adrina, dia men. Sekarang nggak kayak lagi. Bang Luga, typing dulu Bang Luga. Kristen apa sudah Muslim Bang Luga? Kalau udah syahadat tak bolehlah naik di atas. Typing baru naik. Ya, typing dulu Bang Luga. Saudara kita ini dulu, saudara Karenai dulu, beliau juga argumennya juga kuat kok dari tadi. Ya silakan. Dinda Kores. Silakan Kores. Ya Brother Karen, apa sih yang menyebabkan Islam itu bukan pengikut Yesus tuh dari mana? Baptis. Kan? Iya. Loh kami ketemu air setiap hari 5 waktu, bahkan bisa lebih. Oh enggak, dibaptis selam. Sama seperti di mana Yesus? Yesus lakukan baptis selam di mana? Sama Yohanes. Di sungai apa saya lupa lagi. Oh pokoknya di sungai. Oh harus di sungai ya?
Yang nggak di sungai juga, pokoknya ya baptis, selam. Oke. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saja sih. Kalau kalian mau pingin jadi pengikut Yesus, harus itu apa caranya. Oh, itu jadi pengikut Yesus kayak gitu caranya. Kalau jadi penyembah, bedanya gimana? Mau jadi penyembah, saya nggak tahu kalau mau jadi penyembah. Kalau mau jadi pengikut Yesus, ya hanya itu caranya. Nggak ada lagi. Alhamdulillah, gitu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Tapi coba dilihat, emang kalau nggak dibaptis dihukum katanya? Ya kalau di saat kalian mati terima Yesus ya nggak dihukum. Karena ada contoh di atas kayu salib itu seorang penjahat di samping Yesus, kan nggak dihukum karena dia percaya. Ya udah. Oke, coba dilihat di Markus 16 coba. Markus apa? 16. Markus 16 ayat 16. Allah. Markus 16 ayat 16. Apa dibilang di sana? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, yang tidak dibaptis tidak di? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Nah, yang Salahnya- tidak dibaptis tidak di? Di mana ditulisnya? Nah, di situ. Kan yang dihukum hanya yang tidak percaya, bukan yang tidak dibaptis. Ya. Jadi nggak apa-apa dong kalau kita tidak dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kami percaya kepada Yesus. Ya bukan cuma percaya, harus memberi diri dibaptis. Di sini kan sudah dibilang ayat 16. Siapa Ini yang coba percaya apa? dibaptis, sebenarnya ini memberi diri dibaptis akan diselamatkan. Oke. Tetapi percaya akan dihukum. Nah, itu tertulisnya siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum atau siapa yang tidak percaya doang? Di sini konteksnya. Jangan konteks dong. Yang tertulis dong, brother. Ya sudah yang tertulis, ikuti saja alurnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang tidak percaya Tuhan itu akan dihukum. Di sini sudah dibilang kok. Iya, bukan yang tidak dibaptis kan yang tidak dipercaya. Kami percaya, tapi tidak dibaptis. Ya cuma dipercaya nggak dibaptis ya podo aja, nggak ada gunanya, bro. Ya, yang penting nggak dihukum aja. Iya, nggak dihukum kata siapa? Nggak dihukum. Markus 16 dibaca lagi coba, yang jujur. Ya, begini loh, saya mau sampaikan sedikit. Jadi, sampaikan apa lagi? Saya mau sampaikan sedikit, Alkitab ini tidak bisa diterjemahkan dengan akal pikiran manusia yang tidak dapat kasih karunia, bro. Kalau kalian ayat-ayat... Nah, yang menerjemahkan LAI itu dapat kasih karunia nggak? Bagaimana? Yang menerjemahkan LAI dapat kasih karunia nggak? Yang menerjemahkan kan mereka cuma ahli bahasa, mereka bukan ya ada macam-macam di situ. Ya saya tidak bisa menilai orang mendapat kasih karunia itu dari apa. Ya udah kalau gitu coba cari terjemahan yang memang bener-bener dari kasih karunia gitu, supaya jadinya tuh gua tuh oke deh gua akan dibaptis gitu, karena gua pegang Markus 16. Yang dihukum itu yang tidak percaya, bukan yang tidak dibaptis. Oke, Bang Kuris, sebentar kita sapa dulu. Pelita. Oke. Pelita. Ya, malam. Malam kudus, sunyi senyap gitu Bang ya. Abang Kristen Bang? Iyalah, iya Kristen. Oh iya. Berarti bagaimana Bang dengan tadi tema apa antum mendengar di bawah Bang? Ada tema yang mau diangkat yaitu baru saya dengar ini. Saya mau apa ini tadi yang siapa yang ngomong tadi? Markus 16 ayat 16. Enggak, nanti dijabarkan kenapa? Nanti dijabarkan di tempat ada apa? diskusi.
Dalam diskusi aja, dalam diskusi. Ya, dalam diskusi nggak usah dijabarkan dulu. Apakah antum bersedia, Bang? Di sini ada tema yang diangkat, yang dipersetujui juga sama Bang Kiran. Siapa sesungguhnya yang mengikuti Yesus Kristus, gitu, Bang? Apakah mungkin Bang Zuma, Bang Kores, atau Bang Pelita, atau Bang Kiran di situ? Jadi supaya adem, supaya kondusif, kita guna timer. Kira-kira mungkin untuk mengedukasi netizen, gitu, Bang. Boleh, Bang? Antum setuju atau gimana? Dengan tema ini? Ya, setuju aja. Oke, boleh. Berarti Bang Keren sebagai baik, saya langsung saja karena ini kebetulan di screen sudah tersedia timernya 6 menit. Ini waktu Anda berbagi dua ya sama teman kamu si Keren 3 menit untuk opening statement, Bang. Dengan segala hormat saya persilakan. Kalau Putih ngomong I love you sama Julius. Ya, silakan Bang Pelita atau Bang Keren. Makasih Ari. Sudah nangkap ya temanya ya? Temanya mencari tema di gudang tema gitu. Oke, silakan. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara atau host yang berbicara terus ini. Ya silakan aja bicara. Yang mau bertanya tentang Kristen silakan aja tanya. Enggak. Ini waktu Anda opening statement, Bang. Opening dulu 3 menit gitu. Berbagi sama temannya. Silakan. Ayo kejar. Ayo. Kami mengikut Yesus karena kami dicelup di dalam beldi atau gimana? Nah, itulah mungkin dijabarkan, Bang gitu. Oke, baik. Nah, kami mengikut Yesus bukan karena pilihan. Sama seperti Anda di sini juga menjadi Islam bukan karena pilihan. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kita ini semua karena memang kita lahir dari orang tua kita. Jadi sehingga kita menjadi seorang Kristen dan kita mempertanggungjawabkan iman kita. Yang jadi masalah, kadang orang lain lebih mengerti iman kita daripada orang kita sendiri. Jadi atau banyak juga nih orang lain yang sosok mengerti Kristen padahal nggak sarjana teologi dia. Jadi nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya untuk belajar Kristen gitu. Bagi kawan-kawan yang ada di room, apa yang kami sampaikan, apa pertanyaan saudara nanti itu yang kami jawab. Soal percaya tidak percaya itu urusan saudara. Kami hanya mau pertanggungjawabkan iman kami aja. Dan begitu juga sebaliknya. Soal tafsiran di dalam setiap Alkitab kita berbeda. Kita berbeda. Nggak sama kita. Jadi untuk itu kalau hanya sekedar mengedukasi malam hari ini, ya mari kita saling mengedukasi sesuai dengan ajaran agama kita aja. Jangan menyerang-nyerang pribadi. Kita tetap bersatu menjadi satu bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya hanya itu saja. Sebagai yang Muslim di sini, aku anggap saudaraku semua. Amin ya rabbal alamin. Aku tidak sakit hati dengan apapun yang kalian bicarakan, tapi dalam norma-norma yang benar aja. Kalau ingin tahu tentang Kristen, bertanyalah kepada orang yang tepat. Saya juga ada sebaliknya seperti itu. Kalau ingin tahu tentang Islam, aku bertanya kepada orang yang tepat. Dan saya tidak mengomentarinya karena aku memang tidak ada rencana untuk masuk ke sana. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau hanya sekedar mengolok-olok dalam room-room ini, bertobat kita. Tapi kalau hanya sekedar tahu iman seseorang, saya mau sampaikan silakan sekedar tahu aja dan jadikan itu menjadi pengalaman pribadi aja. Ya, jadi itu saja bagi saya untuk sahabatku di dalam room ini. Apa yang sudah kita dengar dari agama kita, kalau dari Tuhan itu pasti kita semakin dewasa. Tapi kalau bukan dari Tuhan, saya rasa kita semakin jahat
semakin dengki, semakin benci sama orang. Itu bukan dari Tuhan itu. Kebencian, kedengkian itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi saya lihat tadi saya lewat grup ini, lewat room ini saya lihat tentang yang kalian bahas-bahas itu, makanya aku singgah. Saya tidak mau berdebat, saya tidak mau menyakiti perasaan kalian dengan apa yang tertulis dalam kitab kalian. Saya nggak mau tahu. Ya, cukup karena aku lewat, melihat, mendengar apa yang kalian bicarakan, aku masuk. Oke, Bang Pelita, saya interupsi sebentar karena ini berbagi dengan kawan temannya Bang. Ini tinggal 2 menit lagi untuk temannya. Boleh kiranya Bang? Ya, kasih bagi semua. Oke, baik. Cukup, silakan. Maaf. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada Ikhwan Villa di bawah, kalau ada yang mau dinaikin atau apa, coba di permintaan lah. Tidak mungkin saya sebagai host yang juga moderator menyiapkan timer mencari ke bawah scroll ini 1.000 orang ini, tidak mungkin kan? Jadi suruh dia ke permintaan dulu supaya ini, insya Allah nanti saya akan meminta kepada Bang Budi untuk turun sebentar kalau ada yang mau disampaikan. Oke, silakan Bang Keren untuk menambahkan Bang, silakan. Tinggal 2 menit waktu. Siap Bang, siap Bang. Siap, turunin Bang, nanti Bang kalau ada yang mau naik. Baik. Enggak, katanya ada info mau molaf Bang Demak. Jadi saya tunggu kalau ada yang... Oke, silakan Bang Keren. Oke, terima kasih. Pendapat saya cuma satu saja, itu saja. Ya kayak tadi, siapa pengikut Yesus yang benar ya mengikuti teladan Yesus. Satu, dibaptis. Memulai pelayanannya dia dibaptis. Dibaptis di mana? Ya baptis di air, bukan mandi loh. Memberi diri dibaptis, itu saja tanda pertobatan. Ya oke, itu saja buat saya. Silakan mungkin dari Suma mau bantah atau apa, terserah. Enggak, masih banyak ini Bang. Habiskan aja waktunya atau mau ditambahkan sama Bang Pelita. Ini masih ada, sebentar saya stop dulu. Masih ada 1 menit 36 detik Bang, waktu Anda. Waktu Kristen nih. Silakan. Silakan Bang Pelita, mau ditambahkan mungkin Bang, habiskan waktunya. Ini sayang sekali nih. Masih banyak. Ya, saya rasa saya sudah cukup sampai di situ untuk sampaikan hal-hal seperti itu. Saya rasa cukup lah. Kasih aja kepada kawan-kawan yang lain waktunya. Bang Keren, tambahkan Bang Keren. Jangan dipersia-siakan demi masa. Ya, silakan dari buat Bang Suma saya kasih. Demi Allah. Oke. Yaudah, kalau gitu untuk saya aja dikit ya, 1 menit ya. Begini ya Bang ya. Boleh. Sesuai dengan kitab Anda sendiri dikatakan di kitab Matius pasal 28 nomor 19. Jadikan segala bangsa menjadi murid-murid dan baptislah dia dengan nama Tuhan Bapa dan Roh Kudus, ya kan. Di sini dikatakan bahwa perintah Yesus itu untuk mengajarkan tentang keimanan yang Anda yakini saat ini kepada kami, bangsa ini, bangsa Muslim. Bagaimana kami bisa mengerti kitab Anda kalau seandainya Anda tidak bisa memberikan penjelasan sesuai dengan logika dan naluri akal manusia? Oleh karena itu terjadi diskusi ini adalah untuk mempertanyakan apa yang akan Anda sampaikan menurut perintah Yesus itu. Kalau seandainya Anda memaksakan kami untuk mempercayai saja tanpa kami mempelajarinya, otomatis itu adalah pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan Islam. Islam itu lakum dinukum waliyadin la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit taghut. Wa may taghut fa yu'minuna billahi faqad istamsaka bil urwah, dan seterusnya. Itu Islam adalah ajaran yang benar-benar demokrasi. Beda dengan kitab Anda, di kitab Lukas pasal 17 nomor 2 itu dikatakan bahwa kalau ada orang yang menyesatkan maka diikat lehernya dengan batu kilangan. Lanjut, silakan. Makasih. Oke, terima kasih Bang Budi, dan terima kasih kepada teman-teman Kristen. Luar biasa juga opening statement-nya. Intinya saling menjaga. Kalau di Indonesia bilang NKRI ya, kalau di Malaysia bilang NKRI. Jadi sebelumnya saya ini sapa teman-teman yang dibawa, tidak ada saya melihat permintaan daripada siapa di Nathan, tidak ada. Yang ada di sini Nabi Luga, Sores, Deman, Samsinga dengan mencari yang terbaik. Jadi mohon supaya saling kita saling memudahkan pekerjaan ya.
Jadi intinya tolonglah saya juga menolong kalian, tolong meminta permintaan untuk dinaikin kalau memang ada keperluan. Tidak mungkin saya Oke, cari Bang Hidayat, 900 kebetulan di ke bawah. tempat saya mati lampu Waduh. ini. Nah, mati lampu. Saya pakai regular nih, data regular. Jadi saya turun dulu. Iya, malam minggu ya. Turun dulu Oke. sebentar ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk Waalaikumsalam. abangku dan adekku nih, Bang Kores dan saudaraku semuanya. Siap, abangku Budi. Budi pekerti. Oke. Host, mohon izin host. Tolong ditanya dulu sama Bang Pelita ini pendeta, pastor atau apa gitu. Supaya kita setarakan dengan materinya gitu. Jangan sampai paparan saya ketinggian nanti. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek.